Bab 1636. Di kota air gelap, mereka membentuk sekelompok kekuatan dengan kunci peta makam Kaisar Reinkarnasi sebagai pusatnya. Setelah lebih dari 10 hari, situasi berangsur-angsur menjadi stabil. Pada saat ini, 10 pangeran Jinwu mengirim pesan ke Lu Ming dan Huang Ling, dan kunci serta peta makam Kaisar Reinkarnasi sudah siap, dan mereka diundang untuk bergabung di Aula Jinwu, menggabungkan peta dan pergi ke makam Kaisar Reinkarnasi. Apakah semuanya akhirnya? Lu Ming menyelesaikan latihannya, dan kilatan tajam melintas di matanya. Bersama dengan Huang Ling, Lu Ming terbang menuju Aula Jinwu. Mereka yang mengendalikan kunci dan peta makam Kaisar Reinkarnasi berkumpul di Aula Jinwu. Apakah petanya lengkap? Pergi dan lihatlah. Di kota air yang gelap, banyak orang terbang ke kuil Jinwu. Segera, Lu Ming dan Huang Ling datang ke Aula Jinwu. Kali ini, alih-alih bertemu di alun-alun, begitu Lu Ming dan Huang Ling tiba, ada orang berkebangsaan Jinwu yang menyambut mereka di halaman di dalam Aula Jinwu. Mereka yang tidak memiliki peta dan kunci hanya bisa menunggu di luar Aula Jinwu. Ketika Lu Ming dan Huang Ling tiba, mereka telah mengetahui bahwa banyak orang telah tiba. Guntur liar meninggalkan timur, sendirian, berdiri dengan tangan negatif. Ada juga seorang pemuda berjubah kuning yang telah mengambil peta dan kunci dari pria lain. Dia juga Tian Jiao dengan peringkat yang sama dengan pangeran ke-10 Jinwu dan Kamu Dongfang. Selain itu, ada beberapa orang yang napasnya tak terduga. Mereka juga Tian Jiao setingkat dengan 10 putri Jinwu. Mereka belum melihat mereka terakhir kali. Jelas, mereka berasal dari beberapa kota lain. Selain itu, ada beberapa kelompok orang, jumlah orang yang relatif banyak, 4 atau 5 orang berkumpul bersama, lebih banyak, 7 atau 8 orang. Di antara sekelompok orang, Lu Ming bahkan melihat Zhao Kuang dan Sima Liang. Orang-orang ini, yang prestasinya relatif lemah, berada pada level yang sama dengan pangeran penjara darah. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka mengadopsi cara persekutuan. 4 atau 5 atau 5 atau 5 atau 6 orang bersama-sama mengendalikan kunci dan peta makam Kaisar Reinkarnasi. Kemudian, beberapa kelompok orang datang, masing-masing lebih dari 45 orang. Di antara mereka, ada 7 orang, beberapa di antaranya sangat dikenal Lu Ming. 4 orang Siading yang ingin merampok Lu Ming dan Huang Ling sebelumnya. 4 orang Siading menatap Lu Ming dan Huang Ling, memancarkan ketakutan di mata mereka. Dan sekelompok orang lain, ada juga 6 orang, salah satunya, mengenakan baju besi skala hitam, menatap Lu Ming dengan dingin, dan peluang membunuh terus menyala. Tao Ti. Lu Ming bergerak, melalui nafas, Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa pemuda kerang ini rakus. Tampaknya Tao Ti juga telah menemukan sekelompok orang untuk bekerja sama dan berencana memasuki makam Kaisar Reinkarnasi bersama. Nah, orang-orang yang memiliki 10 set kunci dan peta makam Kaisar Reinkarnasi telah tiba, tetapi sebelum bergabung dengan peta, aku ingin menekankan satu hal. Siapapun yang memiliki peta dan kunci dapat membawanya, tetapi sekarang kita harus menentukan kandidat. Setelah beberapa saat, kami tidak dapat menambahkan orang lagi. Saudara kamu, Saudara Si, Putri Huang Ling Shen, apakah kamu punya pendapat? Namun, yang dia lihat adalah Ye Dongfang, Huang Ling, pemuda Huang Pao, Tao Ti dan teman-temannya. Itu dia. Aku tidak keberatan. Ye Dongfang, pemuda Huang Pao, mengangguk satu demi satu. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua berangkat bersama. Semuanya adalah Tian Jiao jempolan. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan roh surga. Adapun orang-orang dari tubuh roh bumi, tidak ada gunanya membawa mereka. Tubuh roh, bahkan jika mencapai tahap ketiga dari semi suci, mungkin bukan lawan siapapun di lapangan. Yah, kalau begitu, keluarkan petanya sekarang. Kemudian dia mengeluarkan 2 jimat giok dan memasukkan Zenyuan. Simbol batu giok bersinar dan 2 peta muncul di udara. Kemudian, orang lain juga mengeluarkan jimat giok dan memasukkan Zenyuan. Lu Ming melakukan hal yang sama. Peta demi peta muncul di udara dan disatukan. Sebanyak 10 area, digabungkan menjadi satu peta lengkap. Pada saat ini, peta memancarkan kecemerlangan cerah. Di peta, muncul titik cahaya, terang tiada taraf. Di mana makam reinkarnasi? Mata banyak orang berbinar, dan mereka dengan cepat mengingat peta itu. Ini adalah bagian utara dari medan perang Baizu, di mana gunung mayat hidup. Ye Dongfang Dao. Aku tidak menyangka itu ada di sana. Ayo pergi. Jinwu Ten Prince Road. Kemudian, mereka menyingkirkan jimat giok satu demi satu, dan kemudian terbang ke utara. Saat mereka keluar, mereka pasti tahu lokasi makam Kaisar Reinkarnasi. Di luar Aula Jinwu, ada banyak orang yang menunggu. Saat ini, ketika mereka melihat Lu Ming keluar, ada banyak kebisingan. Pergi, ikuti mereka, mungkin kita bisa memasuki makam Kaisar Reinkarnasi dan mendapat kesempatan. Ya, ikuti mereka. Sekelompok besar orang melayang ke udara dan mengikuti Lu Ming di belakang mereka.
Mereka yang tidak memiliki kunci dan peta makam kaisar reinkarnasi, keluar dari sini, atau mati. Di mata 10 putri Jinwu, mereka memancarkan cahaya kemasan dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, kamu Dongfang, Taoti dan seterusnya, juga melihat-lihat. Kamu terlalu sombong. Kemana kita pergi adalah kebebasan kita. Apakah kamu juga harus peduli kemana kita ingin pergi? Ya, kamu pergi dengan caramu, kami pergi dengan cara kami, itu tidak berhubungan satu sama lain. Teriak salah satu dari mereka. Keras kepala, bunuh. 10 putri Jinwu tiba-tiba minum, dan tubuhnya dipenuhi dengan api matahari yang mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas keluar. Puff, puff, puff. Tangan 10 putri Jinwu berubah menjadi cakar Jinwu. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Selama mereka ditangkap oleh bayang-bayang cakar, mereka akan diselimuti oleh api kemasan dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin anak muda terbunuh, dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan. Yang lainnya terkejut dan mundur dengan liar, menatap 10 putri Jinwu, dan mata mereka penuh ketakutan. Ikuti aku, tidak ada ampun. 10 putri Jinwu berbicara dengan dingin. Kali ini, tidak ada yang berani mengikuti. Meski ada banyak dari mereka, kekuatan bertarung mereka terlalu berbeda dari 10 putri Jinwu. Begitu mereka mulai, mereka hanya bisa disembelih. Terlebih lagi, ada orang yang lebih kuat yang tidak melakukannya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan disembelih. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa melihat Luming pergi. Siapa yang menyebut mereka kekuatan yang buruk? Di dunia seni bela diri, yang lemah memakan hutan. Mereka tidak memiliki kekuatan. Peluang ditempatkan di depan mereka, dan mereka tidak dapat mengambilnya. Luming dan yang lainnya, jauh ke utara, menurut petunjuk peta, penerbangan penuh selama 2 hari, sampai di tanah mati. Ini adalah gurun. Jika kamu melihatnya, itu ditutupi dengan tulang putih. Namun, tulang-tulang ini sudah lapuk dan tidak memiliki semangat. Di seluruh gurun, ada aura kematian yang samar. Jelas, itu adalah medan perang di masa lalu. Di depan gurun terdapat gunung yang megah, terutama terlihat mencolok di gurun datar. Menurut peta, targetnya adalah gunung. Bab 1637 Subscribe Penatua. Sua, Sua. Mereka terbang menuju gunung. Wah. Tiba-tiba, cahaya pisau, menembus kekosongan, menuju salah satu potongan Tianjiao. Ledakan. Tianjiao itu mengeluarkan cahaya pedang dan mengalahkannya. Tapi saat berikutnya, tanah gurun yang mati itu meledak, dan sederet sosok bergegas keluar dari tanah dan berdiri di depan mereka. Sosok-sosok ini, dari segala jenis, berbentuk monster dan manusia. Beberapa orang, mengenakan baju besi, memegang pedang, del, memiliki satu kesamaan. Mereka dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Mayat hidup. Seseorang mengatakan sesuatu. Bunuh orang-orang ini. Seorang mayat hidup, mengenakan baju besi dan memegang pedang, seperti seorang samurai hitam. Dia memegang pedangnya dan memberi perintah. Mengaum. Membunuh. Sejumlah besar mayat hidup bergegas ke Luming. Jumlah mereka setidaknya ribuan. Apalagi, semuanya adalah keberadaan Kaisar Wu. Semua jenis serangan, menuju Luming, mereka menyerbu. Membunuh. 10 putri Jinwu diubah menjadi gagak emas berkaki 3. Api matahari berkobar. Begitu berlalu, lebih dari selusin mayat hidup menjadi abu dalam api. Guntur liar meninggalkan timur, telapak tangan kosong dan memegang, langit penuh dengan guntur, setiap guntur menyapu, ada klan mayat hidup yang dihancurkan. Taoti berubah menjadi Noumenon. Dengan raungan, cahaya kehancuran menyembur keluar dari mulutnya, dan sejumlah besar undead dihancurkan. Kesombongan semacam ini, menghancurkan langit, kekuatan luar biasa, sejumlah besar undead dihancurkan. Pada saat yang sama, orang lain juga meluncurkan berbagai keterampilan ofensif dan pemotongan, membunuh sekelompok mayat hidup. Namun, ada terlalu banyak undead. Di bumi, semakin banyak mayat hidup. Apalagi kekuatannya semakin kuat dan kuat. Mengaum. Tulang putih besar, berbentuk harimau, mengaum dan mengguncang ruang, dan membunuh 10 putri Jinwu. Harimau raksasa tulang putih ini memancarkan nafas setengah suci tahap ketiga, tubuh hukum dapat, yang sangat kuat. Namun, masih ada satu langkah, diselesaikan oleh 10 putri Jinwu. Dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama, roh surgawi dapat dengan mudah membunuh keberadaan roh non-surgawi lainnya. Di bawah bumi, ada banyak mayat hidup yang bergegas keluar. Banyak dari mereka adalah setengah orang suci. Namun, masih sulit untuk menghentikan langkah mereka. Mereka terus maju menuju Gunung Agung. Kedua tinju Luming terus-menerus diledakkan. Kekuatan tinju melintasi kekosongan dan membunuh 2 undead di tahap kedua Semisage. Ledakan. Pada saat ini, di bawah bumi,
tiba-tiba hembusan nafas yang mengerikan, sesosok tubuh, mengenakan baju besi kuno, memegang tombak, muncul di udara. Klan abadi Tanah Suci. Banyak orang menjadi pucat. Orang-orang mayat hidup ini, yang mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak, adalah orang-orang mayat hidup di Tanah Suci. Mereka dipenuhi dengan kekuatan suci yang mengerikan. Bagaimana dengan Tanah Suci? Aku akan melakukan hal yang sama. 10 putri Jinwoo membuka mulut mereka dan sangat kuat. Dengan kekuatan tempur mereka tidak takut dengan Tanah Suci. Namun, yang abadi di Tanah Suci tidak bergerak, tetapi dengan dingin menyapu Luming. Suara layu mereka keluar, mundur. Kemudian, Undead, yang menyerang dengan panik, mundur seperti air pasang dan jatuh ke tanah dan menghilang. Dan klan Undead Tanah Sucinya, juga tidak memasuki tanah, menghilang. Kembali. Seseorang tertegun. Jika kamu terbunuh, kamu hanya bisa mundur dari Tanah Suci. 10 putri Jinwoo berbicara, penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Kerumunan bergerak, dan kemudian, tanpa kecelakaan, tidak ada yang menghentikan mereka sampai di gunung. Gunung itu gelap, dikelilingi udara mati, dan tidak ada rerumputan di atasnya. Apakah ini makam kaisar reinkarnasi? Aku pernah ke sini sebelumnya, dan aku belum menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ye Dongfang mengerutkan kening. Gunung ini sepertinya adalah gunung biasa. Tidak ada tempat atau pintu masuk yang tidak biasa. Selanjutnya, mereka terbang mengitari gunung, tetapi mereka tidak menemukan pintu masuk. Alis orang berkerut. Apakah makam kaisar reinkarnasi itu palsu? Ayo kita ambil kunci makam kaisar reinkarnasi, oke. Itu telah disarankan. Bagus. Yang lain mengangguk dan mengeluarkan kunci makam kaisar reinkarnasi satu demi satu. Bersenandung. Setelah publik mengeluarkan kunci, pemandangan yang menakjubkan muncul. 10 tombol bergetar dan memancarkan cahaya terang. Mereka berpisah dari tangan rakyat dan terus terbang ke gunung. Kemudian digantung di puncak gunung, dan menjadi semakin besar. Masing-masing berukuran 10.000 kaki. Kemudian, ke-10 kunci menyatu dan berubah menjadi tombak raksasa. Boom! Tombak King Tianzan, dibelah ke gunung. Ledakan. Setelah tombak jatuh, gunung yang menjulang tinggi itu langsung terbagi menjadi 2 sisi. Di tengah, ngarai yang dalam muncul, seperti lorong. Dan tombak itu terbang ke lembah yang dalam dan menghilang. Apakah ini jalan menuju makam kaisar yang bereinkarnasi? Mata beberapa orang berbinar. Pasti. Haha, makam kaisar reinkarnasi akhirnya muncul. Seseorang tertawa. Tapi saat berikutnya, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, tubuh orang berkedip, dan orang lain membuka jarak, menunjukkan mata yang waspada. Makam kaisar reinkarnasi telah muncul. Kemudian, orang-orang ini akan menjadi pesaing dan tentu saja mereka harus saling waspada. Hei, hei. Sambil mencibir, 10 putri Jinwoo menginjakkan kaki di udara dan terbang menuju ngarai. Pergi. Yang lain bergegas ke ngarai. Namun, saat mereka terbang ke ngarai, mata mereka menyipit. Gunung yang menjulang tinggi terbelah 2. Sisi seberang ngarai juga merupakan sisi lain dari gunung, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jauh di dalam ngarai, ada lorong yang langsung menembus ruang angkasa menuju yang tidak diketahui. Ketika mereka sampai di lorong itu masih Pangeran Jinwoo pertama yang masuk ke lorong itu. Ketika dia melangkah ke lorong, wajahnya sedikit berubah, lalu dia terus melangkah maju. Yang lainnya juga memasuki terowongan. Tekanannya sangat berat, tidak ada area udara di sini. Sulit untuk terbang. Segera setelah kamu memasuki bagian itu, seseorang berbicara dengan bermartabat. Luming dan Huang Ling juga masuk ke saluran, tiba-tiba, merasakan tekanan yang kuat, tekanan pada mereka. Tekanan ini seberat gunung. Di sini, sulit untuk terbang sama sekali dan hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Orang-orang saling waspada dan maju selangkah demi selangkah. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah ke ruang yang luas. Mereka bergerak selangkah demi selangkah. Namun, setengah jam, 1 jam, 2 jam kemudian, mereka masih berada di dalam lorong, melihat ke depan, lorong itu sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimana bisa begitu lama? Kapan ini akan berakhir? Apakah benar-benar ada makam kaisar reinkarnasi di depan? Tidak peduli apa, aku akan pergi sampai akhir. Kerumunan terus bergerak. Bab 1638 Subscribe Penatua. Waktu terus berjalan, jam demi jam. Mereka telah berjalan seharian penuh, tetapi mereka masih berada di dalam lorong, seolah-olah lorong ini benar-benar tidak ada habisnya. Tapi di sini tidak ada yang menyerah, masyarakat terus maju. Segera, 10 hari kemudian, mereka masih berada di lorong itu. Pada saat ini, banyak orang mengerutkan kening, bahkan jika mereka lebih sabar, mereka tidak bisa tidak sedikit cemas. Apakah bagian ini benar-benar mengarah ke makam kaisar reinkarnasi? Tapi sekarang setelah mereka datang ke sini,
tidak mungkin mereka mundur, dan mereka hanya bisa melanjutkan. Segera, 5 hari lagi berlalu. Lihat akhirnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak kegirangan. Di depan, bagian itu akhirnya akan segera berakhir. Dari kejauhan, tampaknya menjadi tempat yang gelap. Mereka menarik napas panjang dan berjalan selama setengah bulan di saluran tanpa apa-apa. Kuncinya adalah mereka tidak pernah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini benar-benar menguji kesabaran orang. Untungnya, orang-orang ini sangat arogan, dan berani datang ke pelatihan 100 etnis di medan perang. Semua aspeknya luar biasa, kesabaran, tentu saja, tidak kurang, untuk terus maju di sini. Pergi. Segera, orang-orang datang dengan semangat, mulai mempercepat langkah, bergegas maju, karena takut lebih lambat dari yang lain, kebetulan orang lain pergi. Luming dan Huangling juga mempercepat, dan segera mereka keluar dari saluran dan masuk ke tempat yang gelap. Begitu mereka bergegas keluar dari lorong, tubuh mereka terasa lebih ringan. Tekanan menghilang dan mereka mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk melawan langit. Tapi mereka semua bergegas keluar dari terowongan, berdiri di udara dan melihat ke depan dengan kaget. Kuburan. Semua makam di depan mereka padat dan padat. Aku tidak tahu ada berapa. Sekilas, mereka tidak terbatas. Makam ini ada yang besar dan kecil, ada yang hanya berupa gundukan, ada yang sebesar gunung. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak makam? Bukankah ini tentang makam kaisar reinkarnasi? Beberapa orang bingung. Ada begitu banyak makam. Mungkinkah makam kaisar reinkarnasi ada di antara mereka, dan kita harus mencarinya satu persatu? Makam besar ini, terkubur, mungkin juga orang besar, ada harta karun. Seseorang berbisik, sehingga semua mata cerah. Ya, aku khawatir mereka yang bisa dimakamkan di sini akan memiliki sejarah yang panjang. Mungkin mereka semua memiliki harta. Jadi banyak sekali di sini, bukankah sudah waktunya membuatnya? Sua, sua, sua. Tiba-tiba, mereka bergerak, dan sosok mereka bergegas ke kuburan. Mereka sedang mencari target. Seseorang menemukan sebuah makam dan bergegas ke sana satu demi satu. Hati-hati. Suara Luming kepada Huangling tidak sesederhana itu. Mereka bergerak maju dengan hati-hati dan terbang ke area makam. Namun, saat mereka mendekati kuburan, makam terdekat mulai bersinar, dan kemudian sederet sosok muncul dari makam. Membunuh. Membunuh. Sosok-sosok ini, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, dan bahkan banyak dari mereka bukanlah manusia, tetapi mereka semua mengaum pada Luming. Mereka menakutkan dan menakutkan. Uff. Seorang Tian Jiao, seorang yang ceroboh, tertusuk tombak, jika tidak buru-buru mundur, hampir jatuh. Wah. Cahaya pedang yang mengerikan membunuh Luming. Luming mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan suara, lampu pedang padam dan Luming mati rasa di tinjunya. Serangan yang mengerikan. Mata Luming membeku. Bunuh, bunuh, bunuh. Sosok itu muncul dari kubur, mengaum dan membunuh mereka. Angka-angka ini bukan fisik, mereka terlihat seperti bayangan virtual. Pangeran ke-10 Jinwu diserang oleh banteng raksasa. Dia menjelma dirinya sendiri dan berperang melawan sapi raksasa. Kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Dia membelah sapi raksasa itu dalam satu gerakan. Namun, sungguh mengherankan bahwa sapi raksasa itu masih selamat dan keluar lagi untuk menyerang Pangeran Jinwu yang ke-10. Orang lain juga menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika bayangan virtual itu dikalahkan, bayangan virtual itu akan dipadatkan kembali. Wah, wah. Apa yang menyerang Luming adalah bayangan virtual umat manusia. Sepertinya dia adalah orang tua. Cahaya pedang terus bermekaran, yang sangat misterius dan menutupi seluruh tubuh Luming. Luming menggunakan rahasia 10.000 tentara dan memegang senjata naga hitam. Dia menusuk tombak Cuizang dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Setelah beberapa lusin gerakan berturut-turut, Luming menghancurkan sosok itu dengan satu tembakan, tetapi sosok itu segera mengembun. Ini dibentuk oleh semangat juang abadi dari yang kuat setelah kematian mereka, yang tidak akan pernah mati selamanya. Di bawah makam ini, harus dikuburkan orang-orang kuat yang tak tertandingi. Seseorang mengatakan sesuatu. Aku akan memeriksanya. Zhao dengan marah meminum suara, akan menyerang ke sosoknya yang mengusir, dan kemudian menuju makam besar di tepi serangan. Boom! Serangan dahsyat menimpa makam tersebut, namun makam tersebut diam dan tidak rusak sama sekali. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang menakjubkan muncul. Di makam, ada banyak kecemerlangan, langsung membuat Zhao gila. Zhao gila perjuangan gila, tapi sia-sia. Kemudian, menyentuh suara, lengannya meledak terbuka. Ah, tolong aku, tolong aku. Zhao mania berteriak ngeri. Tapi suaranya belum turun, seluruh orang menyentuh suara, pecah, darah berserakan di makam, bentuk dan roh hancur. Desis. Orang menghela napas.
Tian Jiao yang kuat mati hanya karena dia menyerang makam itu. Di makam-makam ini, ada kekuatan hukum teror. Jika kamu menyerang makam itu, kamu akan diserang oleh hukum. Wajah Ye Dongfang mengeras. Ya, hukum makam itu tak terkalahkan. Begitu terjerat, hanya ada satu cara untuk mati. Orang lain bertanya. Banyak orang takut. Untungnya, Zhao Kuang menyerang makam terlebih dahulu, jika tidak, mereka akan mati. Sima Liang, khususnya, pernah bersama Zhao Mania. Dia hampir menyerangnya tadi, tapi Zhao Kuang selangkah lebih cepat darinya. Begitu dia melihat ketidaknormalan makam itu, dia menghentikan serangan itu dan melarikan diri dari perampokan. Sepertinya makam di sini tidak bisa diserang sama sekali, hanya maut. Mungkin, hanya makam kaisar reinkarnasi yang bisa dihancurkan. Orang-orang berpikir, lalu menahan serangan bayangan virtual itu, dan mencari kemana-mana untuk melihat apakah kita dapat menemukan makam kaisar reinkarnasi. Namun setelah mencari lingkaran besar, mereka tidak menemukan makam reinkarnasi kaisar. Dan tidak baik bagi mereka untuk terus seperti ini sepanjang waktu. Zhenyuan akan dikonsumsi bersih. Ada jalan di depan, lurus ke depan. Mungkin, makam kaisar reinkarnasi ada di depan jalan itu. Ada kemanusiaan. Banyak orang mengangguk, dan mereka melihat jalan. Namun di kedua sisi jalan terdapat dua makam yang sangat besar, jauh di atas makam besar lainnya, sehingga membuat banyak orang mengawasinya dan tidak terburu-buru. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Tao Ti membuka mulutnya dan bergegas menuju jalan. Bersenandung, bersenandung. Dua makam ekstra besar bersinar dan dua sosok muncul. Seekor naga sungguhan, seekor phoenix, mengirimkan nafas teror. Apalagi kedua sosok ini jauh lebih kokoh dari bayangan lainnya sebelumnya. Bab 1639 Subscribe Penatua. Mengaum. Dengan raungan, bayangan virtual naga asli menuju Tao Ti, dan cakar naga besar itu dihancurkan ke arah Tao Ti. Raungan rakus, ke dalam tubuh, cakar yang sama keluar. Namun, akibatnya tubuh Tao Ti terkejut, dan dia langsung diledakkan oleh cakar naga asli Suing. Dia mundur lebih dari 10 langkah, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tao Ti, dalam satu gerakan, terluka oleh bayangan naga asli, yang sangat menakutkan. Di antara mereka, kekuatan bertarung Tao Ti benar-benar berada di puncak gunung. Dengan sekuat tenaga, mereka pasti bisa bersaing dengan orang kuat di Tanah Suci. Tapi sekarang, mereka benar-benar kalah dan satu gerakan terluka. Jo. Panggilan Phoenix dan menuangkan pada Tao Ti, yang membuatnya mundur dan tidak berani melawan. Naga asli dan bayangan Phoenix, yang terbang di kuburan masing-masing, tidak mengejar. Sangat kuat, bagaimana kamu melewatinya? Ini benar-benar di luar kekuatan tempur Tanah Suci umum. Itu sama sekali bukan lawan jika kamu sendirian. Banyak orang terlihat jelek. Jika kamu telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, apakah kamu ingin berhenti di sini? Kalian semua, jika ingin melewati jalan ini, kalian hanya bisa bergandengan tangan. Ayo bergandengan tangan dan bergegas maju. Kalau tidak, tidak ada yang bisa lewat sendirian. Huang Ling membuka mulutnya, dan dia bergandengan tangan dengan Luming, mengalahkan bayangan kosong dan melangkah maju. Ya, kita harus bergandengan tangan sekarang. 10 putri Jinwu juga berkata. Ya, aku setuju. Aku setuju. Yang lain mulai berbicara. Baru saja, orang-orang saling waspada, tetapi sekarang mereka harus bergandengan tangan lagi, karena jika tidak, mereka hanya bisa berhenti di sini. Kerumunan menerobos bayangan dan berkumpul menuju jalan. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul bersama. Ayo pergi. Sua, sua, sua. Lebih dari 40 orang bergegas ke persimpangan bersama. Lebih dari 40 orang adalah Tian Jiao pada tingkat roh surgawi dan berasal dari kekuatan kekaisaran yang berbeda. Naga asli meraung dan Phoenix meraung dan bergegas ke kerumunan. Membunuh. Lebih dari 40 Tian Jiao bergerak bersama. Semua jenis cahaya pecah dan bergabung menjadi satu. Itu sangat mengerikan. Semua jenis keterampilan menyerang dan memotong bertabrakan dengan bayangan virtual naga asli dan Phoenix, yang tak terbendung. Itu menghancurkan bayangan virtual naga asli dan Phoenix dengan satu pukulan dan menenggelamkan naga asli dan Phoenix. Menyentuh, menyentuh. Naga asli dan bayangan Phoenix, runtuh. Kesempatan bagus, pergi. Banyak Tian Jiao, memanfaatkan kesempatan ini, bergegas ke persimpangan satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 40 orang bergegas melewati tempat yang diblokir oleh dua makam itu. Naga asli dan bayangan virtual Phoenix segera bersatu kembali, tetapi tidak terus menyerang mereka, tetapi meraung, terbang ke kuburan, menghilang. Hanya seutas roh perang abadi yang telah mencapai Tanah Suci. Aku benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya hidupku. Apakah kamu mencapai tingkat kekaisaran? Apakah ada naga kekaisaran yang terkubur di makam ini? Lu Mingwang melihat ke makam besar dengan kilatan api di matanya.
Jika dia bisa mendapatkan kerangka naga asli tingkat kaisar, setelah menyempurnakannya, ke tingkat mana tubuh rohnya akan berevolusi. Apakah itu akan berevolusi menjadi benda langit yang unggul? Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Makam itu penuh dengan hukum yang mengerikan. Baru saja Zhao Mania adalah akhir dari adegan itu. Secara alami, dia tidak berani menyerang makam. Mereka menghela nafas panjang, lalu berjalan menyusuri jalan. Segera setelah itu, sebuah sungai diblokir di depan. Anehnya, sungai itu berwarna kuning, seperti sungai neraka yang legendaris, mata air kuning. Apakah ini benar-benar sungai Huangquan? Tiba-tiba, seseorang membuka mulutnya dan suaranya bergetar. Karena ada loh batu di sana. Saat orang melihatnya, ada dua kata yang tertulis di loh batu itu, Huangquan. Semua orang saling memandang, dari mata satu sama lain, melihat keterkejutan dan ketakutan. Menurut legenda kuno, ada 9 neraka antara langit dan bumi. Ada sebuah sungai di neraka yang mengalir melalui neraka, yang disebut mata air kuning. Tidak ada cara untuk menyeberangi akhirat, karena begitu kamu memasuki akhirat, apapun kehidupannya, ia akan terkikis oleh air akhirat dan menjadi bagian dari akhirat. Tapi semua ini hanyalah legenda, bahkan jika itu adalah kaisar yang kuat, tidak ada yang melihatnya. Apakah ada dunia bawah dan 9 neraka? Bahkan karakter pemberontak, seperti 10 putri Jinwu dan Taoti, sangat bermartabat. Tidak ada yang berani mencobanya dan melewati mata air kuning. Jika kamu pergi ke feri seperti musim semi yang legendaris, kamu akan mati. Ada jembatan di sana. Seseorang menunjuk ke depan dan memanggil. Orang-orang melihatnya dan melihat ada jembatan di depan. Orang-orang di sepanjang tepi mata air kuning, maju, dekat, menemukan jembatan itu, sangat lebar, lurus ke sisi lain mata air kuning. Di jembatan, ada 3 karakter. Jembatan Naihe. Desis. Suara embusan udara sejuk keluar, dan hati orang-orang terasa dingin. Menurut legenda, ada jembatan Naihe di atas mata air kuning. Jika kamu ingin melewati mata air kuning, kamu hanya bisa melewatinya. Tak disangka, memang ada jembatan Naihe. Huangquan, jembatan Naihe, semuanya sama dengan legenda. Apakah ini tempat menuju neraka Jiuyu? Rao adalah semua orang adalah Tianjiao, lahir di kekuatan kekaisaran, terinformasi dengan baik, tetapi sekarang, masih terasa dingin dan sunyi. Konon di jembatan Naihe ada Mengpo yang memegang sup Mengpo. Siapapun yang melintasi jembatan akan minum sup Mengpo. Setelah meminumnya, mereka akan lupa segalanya. Apakah ada Mengpo di jembatan Naihe ini? Seseorang berbicara dan suaranya bergetar. Semua ini ilusi. Beberapa orang sengaja mengaturnya. Bagaimana mereka bisa ada di sini? 10 putri Jinwu mendengus dingin. Mereka dipenuhi dengan api matahari kemasan. Mereka menginjak jembatan Naihe dan pergi ke tepi seberang. Ya, itu seharusnya diletakkan oleh orang-orang di belakang ketika mereka mengubur kaisar reinkarnasi menurut legenda. Itu tidak mungkin benar. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Kemudian, seseorang berbicara dan melangkah. Huangling, ayo pergi juga. Lu Mingdao. Huangling mengangguk dan berjalan berdampingan di atas jembatan. Orang lain melihat ini dan mengikuti. Meskipun orang tidak percaya itu benar, mereka tetap berhati-hati dan tetap waspada. Di mana jiwa para pahlawan kuno? Tiba-tiba terdengar suara panjang, entah dari mana asalnya, di telinga orang-orang. Siapa? Ada kejutan besar dan minuman besar. Di mana jiwa para pahlawan kuno? Suara itu terus berdering, seolah penuh ketidakberdayaan dan desahan, terdengar di telinga semua orang. Orang-orang terus bergerak maju, suaranya terus terdengar. Tapi selama ini, hanya satu kalimat ini, yang diulang. Orang menahan nafas, mengabaikan suara, terus bergerak maju, sebentar lagi akan menyeberangi jembatan Naihe. Tapi kemudian semua orang berhenti. Karena ada sosok di jembatan. Seorang wanita tua. Wanita tua itu sudah sangat tua, bungkuk, mengenakan jubah hitam besar, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya. Di tangannya, dia memegang mangkuk, di dalamnya ada cairan putih susu. Mengpo. Sebuah nama muncul di pikiran. Bab 1640 Subscribe Penatua. Gollum. Memikirkan nama Mengpo, banyak orang menelan ludah. Di jembatan Naihe, benarkah ada wanita bernama Mengpo? Pada beberapa orang, keringat dingin sudah keluar dari punggung. Huangquan, jembatan Naihe, Mengpo. Semuanya sesuai dengan legenda. Tuan, siapa kamu? 10 putri Jinwu, bermandikan api matahari, tampak berwibawa dan mengepalkan tangan pada wanita tua itu. Wanita tua itu tersenyum, memandang ke 10 putri Jinwu, dan berkata, jembatan Naihe di sungai Huangquan, tentu saja, aku Mengpo. Apakah itu benar-benar Mengpo? Banyak orang terkejut. Ini adalah makam kaisar reinkarnasi.
Mengapa ada jembatan Huangquan Naihe dan Menpo? Apakah ini benar-benar mengarah ke neraka? Tuan, apakah ada reinkarnasi di depan? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Karena tidak ada jalan di depan jembatan Naihe, hanya ada pusaran air yang gelap. Ya, ada reinkarnasi. Kamu bisa memasuki samsara selama kamu minum sup Mengpo dan melupakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Mengpo mengangkat mangkuk di tangannya. Samsara, samsara, di depan, tapi makam kaisar reinkarnasi. Seseorang bertanya. Sambil tersenyum, Mengpo berkata, bagus. Hahaha, ini benar-benar makam kaisar reinkarnasi. Bagaimana nasib mata air kuning? Semuanya palsu. Aku di makam kaisar reinkarnasi. 10 putri Jinwu tertawa dan melangkah maju. Tapi Mengpo berdiri di depannya dan berkata, anak muda, jika kamu ingin memasuki samsara, kamu harus minum sup Mengpo dan melupakan kehidupan masa lalu dan sekarang sebelum kamu bisa memasuki samsara. Pergilah, tidak ada yang bisa membuatku melupakan masa lalu dan kehidupan ini. 10 putri Jinwu sangat mendominasi, dan dengan satu tangan, api matahari besar yang mengerikan melintas ke arah Mengpo. Tetapi dengan lambaian tangannya yang lembut, api besar matahari dari 10 putri Jinwu padam. Begitu mata 10 putri Jinwu digumpalkan, mereka langsung berubah menjadi tubuh Jinwu setinggi 3 kaki. Mereka dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan, seperti lingkaran matahari, dengan satu kipas sayap. Mereka ingin bergegas melewati Menpo dan memasuki pusaran air yang gelap. Anak muda sangat impulsif. Mengpo bergumam dan mengulurkan cakar kering, yang dia ulurkan ke 10 putri Jinwu. Cakar yang layu dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi gunung, dan mereka menangkap 10 putri Jinwu. Tampaknya 10 putri Jinwu sudah diperbaiki, dan mereka tidak bisa bergerak. Mereka langsung tertangkap tangan dengan tangan kering. Sialan, ayo lakukan, ayo pergi, ayo pergi. 10 putri Jinwu meraung. Sua. Sosok, maju cepat, ingin mengambil kesempatan ini, buru-buru lewat. Ini juga pemuda yang mengerikan, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari 10 putri Jinwu. Tapi sebuah pita terbang dari lengan bajunya dan langsung membungkus pemuda itu. Yang lainnya terkejut. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu dan berhenti. Sisi lain terlalu mengerikan, sekuat 10 putri Jinwu. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia langsung diturunkan, begitu pula orang lain. Tidak ada gunanya berjuang. Tuan, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. 10 putri Jinwu ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membunuhmu. Menpo membuka mulutnya dan meraih 10 putri di depannya. Kemudian dia menuangkan semangkuk sup Mengpo ke dalam mulutnya. Jangan. 10 putri Jinwu berteriak dan meminum sup Mengpo dan akan melupakan segalanya. Apakah dia masih dia? Bukankah itu seperti kematian, di mana dia ingin minum? Tapi perjuangannya sia-sia. Mulutnya terbuka secara otomatis, dan semangkuk sup Mengpo dituangkan ke dalam mulut 10 putri Jinwu. Kemudian mata ke 10 putri menunjukkan warna bingung. Pergi, masuk samsara. Begitu Mengpo menjabat tangannya, 10 putri Jinwu terbang langsung ke pusaran air yang gelap dan menghilang. Kemudian, orang-orang melihat semangkuk sup Mengpo di tangan Mengpo sudah habis, tapi sekarang sudah otomatis penuh. Dia menuangkan semangkuk sup Mengpo ke mulut pemuda lain, lalu melemparkan pemuda itu ke dalam pusaran air yang gelap. Sekarang giliranmu. Ayo, minum sup Mengpo dan masuk ke samsara. Mengpo menatap Lu Ming dan mereka. Banyak orang berkeringat dingin. Tuan, aku tidak akan pergi ke makam kaisar reinkarnasi, jadi aku akan berhenti. Ada kemanusiaan. Minum sup Mengpo, ingatannya akan hilang, bahkan jika reinkarnasi dari kaisar agung, apa gunanya? Karena kamu di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Kalian semua harus minum sup Mengpo dan masuk ke dalam samsara. Suara layu Mengpo terdengar. Tidak, tidak, aku akan berhenti. Beberapa orang meraung, tubuh mereka seperti kilat, dan mundur. Aku berkata, karena aku di sini, aku tidak bisa pergi. Mengpo membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan mengulurkan tangan ke udara. Mereka yang mundur sepertinya tertahan. Tubuh mereka terpaku di udara. Kemudian, di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, mereka terbang ke Mengpo. Seperti sebelumnya, Mengpo masih menuangkan semangkuk sup Mengpo dan melemparkannya ke pusaran air yang gelap. Lu Ming, apa yang harus dilakukan? Huang Ling berbicara kepada Lu Ming. Wajah cantiknya sedikit pucat. Mengpo ini sangat kuat sehingga kita tidak bisa menahannya sama sekali. Lu Ming menggelengkan kepalanya. 10 putri Jinwu dan lainnya, seperti bayi di tangan mencius, tidak memiliki perlawanan. Kekuatan mencius benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka tidak punya kesempatan. Bahkan jika Lu Ming keluar dengan sekuat tenaga dan meminta gelembung untuk membantunya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perbedaannya terlalu besar.
Apakah kita benar-benar ingin minum sup mengpo dan melupakan kehidupan masa lalu dan sekarang? Huang Lingdao menunjukkan ekspresi enggan. Huang Ling, apakah kamu percaya ini benar? Tapi apa, Mengpo? Lu Ming tidak menjawab, tetapi bertanya pada Huang Ling. Huang Ling tercengang, mengungkapkan warna pemikirannya, dan berkata, Huang Quan Nai Mengpo adalah legenda, tetapi di 9 neraka, legenda, 9 neraka di surga. Surga. Lu Ming bergerak dalam pikirannya dan tidak memikirkannya. Dia berkata, ya, jadi aku pikir itu pengaturan buatan manusia. Mungkin itu hanya ujian. Itu mungkin tidak benar-benar menghilangkan ingatan aku. Jadi, aku hanya bisa memperjuangkannya. Sebuah perkelahian. Ya, karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan bertarung dan aku akan pergi duluan. Setelah mengatakan ini, Lu Ming melangkah keluar dan melangkah menuju Mengpo. Banyak orang kaget, Lu Ming justru berinisiatif untuk menonjol. Anak kecil, tolong. Tangan Mengpo. Bagus. Lu Ming sangat langsung. Dia mengambil sup Mengpo dan meminumnya. Kemudian dia mengembalikan mangkuk itu ke Mengpo. Dia melompati pusaran air yang gelap. Aku akan melakukannya. Kemudian, seorang pemuda kekar keluar, itu adalah Ye Dongfang. Jelas, Lu Ming bukan satu-satunya yang berani. Ye Dongfang, seperti Lu Ming, meminum sup Mengpo dan melompat ke pusaran air. Setelah itu, Huang Ling melangkah keluar dan berinisiatif meminum sup Mengpo dan melompat ke pusaran air. Wajah orang lain berubah, tetapi mereka juga mengerti bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Mereka hanya bisa minum sup Mengpo, lalu maju satu persatu. Setelah beberapa saat, Tian Jiao, yang masuk, melompat keluar dari pusaran air yang gelap. Ketika semua orang melompat keluar dari pusaran air yang gelap, tubuh Mengpo di jembatan Naihe, seperti hantu, menghilang, seolah tidak pernah muncul. Bab 1641. Setelah pusaran air, Lu Mingyue merasa pusing dan semakin bingung. Lambat laun, Lu Ming jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa merasakan apapun. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Lu Ming secara bertahap sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya mengungkapkan warna perubahan, seolah mengalami perubahan hidup. Setelah 9 kehidupan dan 9 kehidupan, apakah benar ada reinkarnasi antara langit dan bumi? Lu Ming bergumam di mulutnya, dan matanya sangat rumit. Pada saat ini, dalam benaknya, sebuah gambaran muncul. Semuanya dikenang. Setelah meminum sup Mengpo, dia melompat keluar dari pusaran air dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, dia benar-benar mengalami 9 nyawa. Pada generasi pertama, ia lahir di keluarga jenderal kekaisaran. Dia memimpin tentara untuk berperang di dunia dari masa kanak-kanak hingga usia parubaya. Namun, dia dicurigai oleh kaisar dan membunuh Lu Ming dengan tuduhan yang tidak beralasan. Kemudian dia bereinkarnasi. Kedua, ia menjadi sarjana dengan latar belakang keluarga miskin. Dia bertekad untuk menjadi sarjana nomor 1. Tanpa diduga, dia jatuh cinta dengan putri keluarga bangsawan pangeran dan dibunuh oleh keluarga kerajaan secara diam-diam. Lalu, ke generasi ketiga. Dalam kehidupan ini, ia menjadi orang biasa, penduduk desa di desa kecil, menikah dan memiliki anak, serta bekerja dengan laki-laki dan perempuan. Akhirnya anak cucunya pun penuh, dan rambutnya pun penuh, hingga akhirnya meninggal karena usia tua. Generasi keempat. Generasi kelima. Sampai generasi ke-9, dia menjadi sampah yang tidak bisa bangun dengan darah. Dia digali dari darah oleh keindahan masa kecilnya. Kemudian dia sampai di kuil tertinggi dan menginjakkan kaki di seni bela diri. Kemudian, ketika dia membangunkan darah ketiga mengeluarkan raungan, dan dia tiba-tiba bangun, seolah reinkarnasi telah berakhir. Seperti dua kacang polong, aku adalah dunia ke-9. Ini adalah pengalaman aku sendiri, yang persis sama dengan pengalaman aku sendiri. Apakah benar-benar ada reinkarnasi di dunia atau apakah aku membangkitkan ingatan akan mantan 8? Lu Ming berbisik. Dia kaget dan bingung. Dia sepertinya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah hidupnya juga salah satu reinkarnasi? Apa yang dia alami selama ini benar atau salah? Anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan bangun setelah kehidupan ke-9 yang kamu alami. Sungguh mengejutkan. Saat itu, sebuah suara lama masuk ke telinga Lu Ming. Lu Ming kaget, lalu dia melihat sekeliling. Dia berada di ruang rahasia besar. Seorang pria tua berbaju hitam sedang berjalan ke arahnya. Tuan, apakah kamu? Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Sebelumnya, orang memanggilku reinkarnasi. Pria tua itu tersenyum. Samsara, kamu adalah kaisar reinkarnasi. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Otaknya, perlahan terbangun. Apakah kaisar reinkarnasi tidak mati? Ya, bisa dibilang begitu, tapi sekarang, itu hanya hantu. Pria tua itu berkata sambil tersenyum.
Lu Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa pihak lain bukanlah entitas, seperti bayangan virtual, atau gumpalan jiwa. Reinkarnasi, apakah ada reinkarnasi di dunia? Lu Ming bertanya. Di benaknya, ada juga pecahan dari generasi ke-9. Apakah ada reinkarnasi di dunia? Aku tidak tahu. Reinkarnasi, desahan. Kamu tidak tahu. Keraguan Lu Ming, legenda, reinkarnasi, hukum reinkarnasi, adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Disandingkan dengan hukum kekacauan, apakah dia tahu bahwa ada reinkarnasi? Apakah kehidupan ke-9 yang dia alami benar atau salah? Bagaimana itu bisa begitu nyata? Anak kecil, apakah kamu meragukan pengalamanmu sebelumnya? Sebenarnya, ini bukanlah reinkarnasi yang sebenarnya, itu hanya refleksi di hatimu. Itu bisa dipahami sebagai ilusi, atau mungkin juga membangkitkan ingatan akan kehidupanmu sebelumnya. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. Tidak ada samsara di dunia. Lu Ming Chang menarik napas dan menenangkan diri. Sulit dikatakan, mungkin kultivasi telah mencapai tingkat yang cukup tinggi dan benar-benar dapat bereinkarnasi. Sayangnya, alamku tidak cukup tinggi. Kaisar reinkarnasi menghela nafas, dan kemudian memandang Lu Ming dan berkata, "Si kecil, siapa namamu? Kamu yang pertama bangun. Kupikir yang terkuat darimu harus mengalami ratusan generasi untuk bangun. Kamu benar-benar aneh." Lu Ming yang lebih muda, senior, sudah berapa lama kamu di sini? Lu Ming bertanya. Kamu sudah di sini selama 3 bulan. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. 3 bulan, oke. Lu Ming merasa lega. Dia mengalami generasi ke-9, seolah-olah dia telah lama mengalami dan memahami kehidupan yang berbeda dari generasi ke-9. Dia masih takut pada kenyataannya, dia juga mengalami waktu yang lama, 3 bulan, yang baik-baik saja. Tuan, apakah kamu membangun makam ini? Kemudian, Lu Ming mengajukan banyak pertanyaan. Dia sangat penasaran. Tentu saja tidak. Ketika Perang Dunia Pertama, aku hampir meninggal. Belakangan, seorang pria yang kuat datang ke sini untuk membangun sebuah makam besar untuk aku, dan menyelamatkan 1 jiwa yang tersisa untuk aku. Segala sesuatu di luar ditulis oleh orang kuat itu. Mungkin dia tidak tahan kehilangan semua yang telah aku pelajari dalam hidup aku, jadi dia meninggalkan kuburan untuk aku dan bisa mengenakan pakaian di generasi selanjutnya. Kaisar reinkarnasi menjelaskan. Itu benar. Lu Ming bergumam, dan dia pernah mendengar legenda itu sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah perang 100 negara, seorang pria yang kuat datang ke medan perang Baizu dan mengolah 9 makam dari 9 kaisar yang paling kuat. Qian Shaodi dari rumah Qian Xia memasuki salah satu makam kaisar agung dan diturunkan. Tampaknya sebelum dunia bawah, itu benar-benar palsu, diatur untuk tuan yang tak tertandingi. Lu Ming, apa yang telah kamu kembangkan adalah gaya bertarung Jiulong. Omong-omong, tuan yang tak tertandingi memiliki beberapa asal-usul denganmu. Yang kuat adalah ulat sutra iblis 9 kehidupan, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. Ulat sutra iblis 9 kehidupan. Lu Ming terkejut. Menurut Dandan, 10 binatang pertempuran teratas semuanya terbunuh dalam Perang Dunia Pertama sejak lama, tetapi sekarang tampaknya jauh dari sederhana. Dandan menyelamatkan hidupnya melalui metode khusus. Belakangan, Lu Ming melihat Titan Longikon. Sekarang aku mendengar bahwa ulat sutra iblis 9 nyawa tidak mati. Mungkin, banyak dari 10 binatang perang teratas masih ada di dunia. Sayang sekali, sayang sekali. Pada saat ini, Kaisar Reinkarnasi memandang Lu Ming dengan hati-hati dan menghela nafas. Sayang sekali, Tuan. Lu Ming bingung. Setelah 9 generasi, kamu yang pertama bangun. Kamu dapat memiliki warisanku, mengendalikan alam reinkarnasi, dan kemudian memahami hukum reinkarnasi. Sayangnya, kamu sudah memahami medan kekacauan terlebih dahulu. Kekacauan dan samsara adalah salah satu dari 10 hukum terkuat antara langit dan bumi. Mereka seperti 2 harimau di satu gunung, yang sulit dikendalikan dan disatukan. Kaisar reinkarnasi menghela nafas dan kemudian menjelaskannya secara rinci. Praktisi dapat menguasai banyak hukum pada saat yang sama ketika mereka berlatih ke tingkat tertentu. Namun, ada 10 hukum terkuat di dunia, tetapi sulit untuk mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Sejak zaman kuno, mereka yang dapat mengendalikan salah satunya adalah bakat langka, dan gaya mereka tidak ada bandingannya. Tidak mungkin untuk mengontrol 2 atau lebih. Bab 1642. Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Reinkarnasi, Lu Ming juga merasa kasihan, di saat yang sama, hatinya juga terkejut. Di dunia, ada 9 hukum yang bisa disejajarkan dengan kekacauan. Sebelum Lu Ming, aku tidak tahu. Sepertinya dia tahu terlalu sedikit. Tuan, mungkin di masa depan, akan ada orang yang cocok untuk warisan mereka. Lu Mingdao. Meskipun dia sangat disayangkan, dia hanya bisa menyerah. Dia tidak bisa membiarkannya melepaskan medan kekacauan dan mengubah samsara. Tidak mungkin. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak bisa bertahan lama.
Kaisar reinkarnasi menghela nafas, dan kemudian di tangannya, ada benda seperti kristal. Aturan di atas mengelilinginya. Luming melihatnya seolah-olah dia sedang melihat dunia. Luming, ini adalah hatiku dunia. Aku memiliki semua warisanku. Kamu dapat mengambilnya. Ketika kamu bertemu orang yang tepat, bantu aku meneruskan. Ini adalah keinginan terakhirku. Reinkarnasi dari Great Emperor Road, dengan suara penuh desahan. Generasi Kaisar Agung, jatuh ke dalam situasi seperti itu, benar-benar membuat orang menghela nafas. Tuan, Luming harus menemukan penerus yang paling cocok untuk yang lebih tua dan mewarisinya. Mata Luming tegas, dan kemudian mengambil alih hati Kaisar Reinkarnasi Dunia dan dengan sungguh-sungguh menyingkirkannya. Terima kasih banyak. Wajah Kaisar Reinkarnasi menunjukkan senyuman, dan kemudian berkata, anak kecil, karena kamu yang pertama bangun, bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong, tombak reinkarnasi ini untukmu. Telapak tangan Kaisar Reinkarnasi bersinar, dan tombak muncul. Tombak reinkarnasi ini adalah prajurit perang aku pada tahun-tahun itu. Namun, telah rusak parah dan tidak memiliki kekuatan. Namun, di dalamnya, aku telah menyegel dua kekuatan. Jika masing-masing dari dua kekuatan ini pecah dengan kekuatan penuh, itu bisa bunuh orang kuat manapun di bawah level kekaisaran. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. Bisa membunuh orang kuat manapun di bawah level kekaisaran. Luming terkejut dan kemudian sangat gembira. Harta karun ini melawan langit. Saat kritis adalah harta karun yang dapat membalikkan keadaan dan menyelamatkan nyawa. Ya, tentu saja, hanya ada dua kekuatan. Jika kamu kehabisan, kamu tidak akan memilikinya. Ambillah. Kaisar Reinkarnasi memberikan tombak reinkarnasi kepada Luming, dan Luming mengambilnya dengan senang hati. Ya, sekarang aku akan membawamu keluar. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. Tuan, bisakah aku tinggal di sini lebih lama? Aku ingin berlatih di sini. Luming Dao. Sebelum dia mengalami 9 kehidupan. Adegan itu seperti 9 nyawa sungguhan, yang membuat Luming sangat sadar. Dia merasa bahwa medan kekacauan akan segera pecah. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menjadi setengah orang suci. Selama dia menerobos setengah suci, kekuatannya akan melonjak. Setelah dia keluar, dia akan lebih percaya diri. Tidak apa-apa, kamu bisa mengolah dirimu sendiri. Reinkarnasi dari Jalan Kaisar Agung. Luming mengangguk, lalu duduk bersila, mengeluarkan pohon pencerahan kuno, dan diam-diam menyadarinya. Pohon pencerahan kuno. Si kecil ini, sepertinya ada lebih banyak rahasia daripada yang aku kira. Kaisar Reinkarnasi sedikit leng, dan kemudian menunjukkan senyuman. Luming, medan yang kacau, terus berguncang. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Ledakan. Bidang kacau tubuh Luming tiba-tiba dan bergetar keras, dan kemudian melonjak dengan momentum yang besar. Bidang pamungkas. Setelah 9 nyawa dan 9 generasi reinkarnasi, Luming menyadari sesuatu dan akhirnya menerobos medan kekacauan hingga titik ekstrim. Bidang kekacauan ekstrim jauh lebih kuat daripada bidang kekacauan 9 tingkat. Segera setelah medan kekacauan pecah, jiwa asli di tubuh Luming juga mengikuti pemberontakan, menderu dan melompat, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Prestasinya akan segera menerobos. Luming melambaikan tangannya, di tanah, ada banyak batu mentah kelas menengah. Luming menjalankan kekuatan menelan, melahap batu mentah dengan gila-gilaan, dan mulai memurnikan. 3 hari kemudian, Luming tidak tahu berapa banyak batu mentah yang telah dia sempurnakan. Napasnya melonjak, membentuk kolom vitalitas sejati yang langsung menuju ke atas ruangan. Namun, ruangan ini sangat kokoh. Kolom energi nyata Luming bergegas ke sana, dan tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini, Luming membuka matanya. Setengah orang suci, sekarang, dia akhirnya menerobos setengah orang suci, untuk tahap pertama setengah orang suci. Menerobos Bansheng, kekuatan tempurnya melonjak. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, meski menghadapi Taoti sendirian, dia bisa menekan pihak lain. Anak kecil, aku hampir lupa bahwa ada jejak kekacauan di tubuhmu, jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Kaisar Reinkarnasi muncul dan datang. Di tangannya, ada aliran udara di sekitar lengannya. Gas kekacauan, ini adalah gas kekacauan yang sebenarnya. Mata Luming membelalak kaget. Dia segera merasakan bahwa aliran udara di lengan Kaisar Reinkarnasi adalah gas kekacauan yang sebenarnya. Meskipun dia berlatih bidang kekacauan, dia tidak pernah melihat roh kekacauan yang sebenarnya. Ya, ini benar-benar nafas kekacauan. Aku mendapatkannya sebelum perang. Aku ingin memperbaikinya menjadi tombak samsara. Tetapi ketika ada perang besar, aku meletakkannya. Sekarang hanya untuk kamu. Jika kamu sempurnakan ke dalam tubuh roh kamu, kekuatan roh kamu akan sangat meningkat. Luming, tutup matamu, aku akan membantumu. Kaisar Reinkarnasi minum dengan lembut. Luming menutup matanya dengan tergesa-gesa.
Kaisar reinkarnasi melambaikan tangannya, dan gumpalan ki yang kacau segera terbang keluar dan tidak memasuki tubuh Luming. Puff! Seluruh tubuh Luming terkejut, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Ki kekacauan adalah sumber ki antara langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah gumpalan, itu dapat meruntuhkan gunung, dan beratnya sangat berat. Begitu ki kekacauan memasuki tubuh Luming, dia merasa tubuhnya akan pecah. Tunggu, ada bekas kekacauan di tubuhmu, yang harus disempurnakan. Suara Kaisar Reinkarnasi terdengar di telinga batinnya. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari tangan Kaisar Reinkarnasi, menutupi Luming. Tiba-tiba, Luming merasakan tekanan pada tubuhnya ringan, dan kemudian berkonsentrasi, mulai memurnikan. Perlahan, gumpalan ki yang benar-benar kacau, terjerat dengan jejak asli kekacauan di tubuhnya, perlahan menembus ke dalam tubuh Luming, dan tubuh fisik Luming secara bertahap menjadi lebih kuat. Saat ini, di jembatan Naihe, sekelompok anak muda sedang duduk, yaitu Huangling, Pangeran Jin Wuten, Tao Ti dan sebagainya. Pada awalnya, lebih dari 40 Tianjiao yang melompat ke pusaran semuanya ada di sini. Saat ini, Tianjiao ini, telah membuka mata mereka, mata mengungkapkan arti kebingungan. Kenapa? Ada apa? Aku ingat dengan jelas minum sup mengpo dan melompat dari pusaran air. Bagaimana aku masih bisa berada di sini? Ada suara penuh keraguan. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku dalam kegelapan, aku tidak sadar, dan aku di sini untuk bangun. Aku juga. Yang lainnya mengangguk. Tampaknya mereka berbeda dari Luming. Luming dapat mengingat adegan reinkarnasi ke-9, tetapi orang-orang ini sepertinya sudah lupa. 10 putri Jinwu dipenuhi dengan api. Mereka bangkit dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat tidak melihat mencius, mereka menarik napas panjang. Tampaknya setelah memasuki samsara, kita sudah keluar. Siapa yang pada akhirnya mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi? 10 putri Jinwu dingin dan dingin. Bab 1643. Kerumunan saling memandang. Mereka juga ingin tahu siapa yang mendapatkan reinkarnasi dari Kaisar Agung. Mereka yang telah diturunkan oleh Kaisar Reinkarnasi pasti ada di antara kita. Lebih baik mengatakannya, dan jangan mencoba menikmatinya sendirian. Tao Ti juga acuh tak acuh, gerakan tubuhnya, menghalangi mundurnya jembatan Naihe, matanya menatap tajam ke arah orang-orang. Orang-orang menatapku, aku melihatmu, semua bingung. Untuk sesaat, pemandangan itu hening dan suasananya bermartabat. Ayo tinggal di sini sampai kita tahu siapa yang diturunkan oleh Kaisar Reinkarnasi. Tidak ada yang mau keluar. Rakus dan sombong. Salah satu dari kita sepertinya hilang. Pada saat ini, sebuah suara berdering, tetapi si Meliang, matanya, melihat ke sisi Huangling. Ya, ada satu orang yang hilang. Luming tidak ada di sini. Seorang pria muda dengan mantel bulu hitam membuka mulutnya, tetapi dia adalah putra Tianying di istana Tiankien. Mata Huangling juga menunjukkan keraguan. Luming, kenapa tidak di sini? Itu benar. Apakah Luming, yang telah menerima warisan saat ini? Mungkin dia sudah pergi, mungkin. Beberapa orang berspekulasi. Kami akan menunggu di sini. Jika Luming belum keluar, kami pasti akan keluar nanti. Jika kami tidak keluar setelah beberapa waktu, kami akan keluar dan mencarinya. Di mata 10 putri Jinwu, sebuah gumpalan tepi melintas. Kaisar Reinkarnasi, itu adalah kaisar yang sangat hebat. Dia mengendalikan hukum reinkarnasi. Warisannya lebih berharga daripada Qian Shaodi. Siapa yang tidak merasa bersemangat? Segera, orang-orang di jembatan, diam-diam menunggu. Luming, di sisi lain, berdedikasi untuk menyempurnakan ki kekacauan. Perlahan, gumpalan ki yang kacau menembus ke dalam tubuh Luming dan menyebarkannya di setiap sel, membuat setiap bagian tubuh Luming memiliki jejak ki yang kacau. Setelah beberapa hari, Luming Cai benar-benar memurnikan gumpalan gas yang kacau. Luming menyelesaikan latihannya dan melompat berdiri. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ini bahkan lebih berat dari gunung. Dia sekarang merasa bahwa kekuatan tubuh saja dapat menghancurkan setengah orang suci yang memahami hukum sampai mati. Luming, meskipun tubuh rohmu masih merupakan tubuh roh tingkat rendah, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh roh menengah. Suara Kaisar Reinkarnasi datang. Terima kasih, Tuan, kamu. Ketika Luming bangun dan hendak memberi hormat kepada Kaisar Reinkarnasi, dia menemukan bahwa tubuh Kaisar Reinkarnasi menjadi sangat kosong dan sepertinya menghilang kapan saja. Dia mengerti bahwa Kaisar Reinkarnasi sedang berusaha membantunya dengan menyia-nyiakan sebagian dari kekuatan jiwanya. Senior, aku minta maaf. Hati Luming dipenuhi dengan permintaan maaf yang dalam. Hidungnya terasa masam. Anak kecil, jangan salahkan dirimu. Hantuku akan segera menghilang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang aku akan mengirimmu keluar. Pergi dan nikmati dunia secepat mungkin. Setelah itu,
Kaisar reinkarnasi melambaikan tangannya. Lu Ming merasakan tubuhnya kencang. Dia meninggalkan kamar dan datang ke tempat kehampaan. Ada pusaran air gelap di depannya. Tuan, aku pasti akan menemukan penerus yang cocok untuk kamu, sehingga warisan kamu dapat diwariskan setiap saat. Lu Ming bersumpah dalam hatinya dan melangkah ke pusaran air. Saat berikutnya, Lu Ming melewati pusaran. Di depannya muncul sebuah jembatan, yaitu jembatan Nehe. Lu Ming menginjak jembatan. Di jembatan Nehe, mata semua orang, tiba-tiba, menatap Lu Ming, mata, penuh cahaya yang menyala-nyala. Ladies and gentlemen, aku sudah lama tidak melihat kamu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Katakan padaku, apakah kamu sudah mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi? 10 putri Jinwu dipenuhi dengan nafas yang kuat dan mengunci Lu Ming. Reinkarnasi dari Kaisar Agung, apa gunanya? Lu Ming pura-pura bingung. Lu Ming, kamu akan tahu bahwa kamu akan menyesatkan. Kita semua ada di sini pada saat yang sama. Kamu adalah satu-satunya yang keluar beberapa hari lebih lambat dari yang lain. Kamu pasti telah diturunkan oleh Kaisar Reinkarnasi. Mulut rakus, langkah untuk datang. Nanti, pasti aku mendapatkan reinkarnasi dari Kaisar Agung. Lu Ming berkata dengan ringan. Kalian, ini sangat sederhana. Selama kamu menghapusnya dan mencari jiwanya, semuanya akan menjadi jelas. Pada saat itu, dia tidak akan memuntahkan semuanya. Suara dingin terdengar, tapi si Maliang membuka mulutnya. Sejak awal perebutan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi, Lu Ming dan Huang Ling mengalami kerugian. Belakangan, dia dan Zhao ingin bekerja sama dengan Lu Ming dan Huang Ling, tetapi Lu Ming mengusirnya. Ini sangat memalukan. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu dan segera menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lu Ming menatap si Maliang dengan dingin dan berkata, kamu sedang mencari kematian. Wajah si Maliang berubah, dan dia ketakutan. Tetapi ketika dia mengira begitu banyak ahli yang hadir, dia berani dan berkata, apa? Apakah aku mengatakan bahwa kamu telah pergi ke hati kamu dan ingin membunuh aku? Ada begitu banyak orang di sini, kamu tidak memiliki kesempatan hari ini. Ya, Lu Ming, atau serahkan warisan Kaisar Reinkarnasi. Pangeran Tianying juga acuh tak acuh. Menyentuh. 10 putri Jinwu melangkah keluar satu langkah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sinar matahari yang menakjubkan. Napasnya menekan. Dia berkata, jika kamu tidak mengakuinya, cari jiwanya. Jinwu, apa yang ingin kamu lakukan? Minuman Huang Mingjiao, tubuhnya dipenuhi dengan api abadi, nafas yang kuat, menuju 10 putri Jinwu. Huang Ling, kamu sebaiknya diam. Mulut dingin Taoti, melangkah keluar, menghalangi di depan Huang Ling. Kalian semua, cari jiwanya secara langsung. Selain reinkarnasi Kaisar Agung, ada rahasia lain pada orang ini. Kalian bisa mengumpulkannya. Si Maliang sangat sombong. Kamu mencari kematian. Lu Ming menatap si Maliang dengan dingin, melangkah keluar, dan menuju ke arah si Maliang. Siapa yang ingin kamu bunuh? Serahkan padaku. Jinwu 10 pangeran cara acuh tak acuh, cakar, menuju genggaman Lu Ming. Tetapi pada Lu Ming, arti angin dan guntur melintas, dan angin serta guntur keluar. Dalam sekejap, Lu Ming menghindari serangan pangeran Jinwu dan muncul di depan si Maliang. Kemudian dia meraih si Maliang. Si Maliang terkejut. Semua prestasinya pecah. Tombak gambar langit persegi muncul di tangannya, dan dia membelah Lu Ming. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba minum dan menunjukkan formula pedang ajaibnya. 2 lampu hitam keluar dari matanya dan meledak ke dalam roh si Maliang. Segera, si Maliang menjerit dan tangannya menjadi kaku. Seni bela diri, terobosan kultivasi, juga akan memadatkan jiwa sesuai dengan tren, dan kekuatan jiwa juga akan meningkat. Ketika Lu Ming menerobos tahap pertama Bansheng, kekuatan jiwanya juga meningkat. Kekuatan jiwanya, yang sudah setara dengan tahap ketiga semi suci, telah ditingkatkan sampai batas tertentu, dan sudah sangat dekat dengan tanah suci. Setelah menggunakan formula pedang ajaib, si Maliang sangat terpengaruh bahkan jika dia memiliki harta pertahanan spiritual. Bab 1644. Setelah aksi si Maliang, cakar Lu Ming terjepit di tenggorokannya. Kekuatan mengerikan membombardir dan mengalir ke tubuh si Maliang. Yuan asli si Maliang langsung tersebar, dan seluruh tulang tubuhnya bergerak. Aku tidak tahu berapa banyak bagian yang rusak. Lepaskan, lepaskan aku. Mata Sima penuh kepanikan. Biarkan kamu pergi, aku memberimu kesempatan. Kamulah yang harus mati, aku juga tidak bisa membantumu. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, sebaiknya biarkan dia pergi. 10 putri Jinwu membuka mulut mereka, dan di mata mereka, mereka penuh dengan cahaya kemasan, dan mesin pembunuh dingin menyebar. Lu Ming adalah dia di tangan untuk menyingkirkan, pegang si Maliang, biarkan dia merasa sangat tidak tahu malu. Biarkan aku melepaskannya, kamu ini apa?
Lu Ming melihat ke 10 putri Jinwu, tapi dia tidak memberinya wajah. Di telapak tangannya, kekuatan kekerasan tiba-tiba meledak. Menyentuh. Tubuh si Maliang langsung meledak di tangan Lu Ming, lalu dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan dan berubah menjadi abu. Yang lain menarik napas. Bagaimana kekuatan Lu Ming bisa begitu mengerikan? Kekuatan si Maliang sama sekali tidak lemah, yang setara dengan kebanyakan orang di tempat kejadian. Sebenarnya, Lu Ming tidak bisa bergerak di tangannya. Dia rapuh seperti bayi dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terutama Tuan Muda Tianying, dia hanya berkata untuk menindas Lu Ming. Pada saat ini, dia merasa kedinginan. Itu hanya serangan mendadak dengan cara serangan jiwa. Aku ingin mati. 10 putri Jinwu minum dengan dingin. Cahaya kemasan berkedip, dan mereka membunuh Lu Ming. Untuk apa Lu Ming berani memarahinya? Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Cakar 10 putri Jinwu berubah menjadi cakar Jinwu, yang dipenuhi dengan api Dewa Matahari. Mengerikan menangkap Lu Ming dengan satu cakar. Di satu sisi, Huang Ling ingin menyelamatkan, namun dihadang oleh Tao Ti. Yang lain melihatnya dengan dingin. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Dia berdiri diam, telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong 10 putri Jinwu. Lu Ming ingin bertarung dengan 10 putri Jinwu. Dia benar-benar mencari kematian. Tubuh Jinwu sangat kuat. Konstitusi 10 putri Jinwu setara dengan tubuh roh tingkat rendah. Dengan tangki aturan, itu bahkan lebih menakutkan. Lu Ming tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menyindir Lu Ming ketika mereka melihat bahwa Lu Ming ingin memegang tangan 10 putri Jinwu dengan telapak tangannya. Menyentuh. Telapak tangan Lu Ming terbelah di kaki 10 putri Jinwu, dan membuat suara emas dan besi saling memukul. Wajah Jinwu Ten Prince berubah dengan liar, dan kemudian dia meraung dengan marah. Kedua cakarnya terus-menerus menangkap bayangan cakar langit. Kedua telapak tangan Lu Ming juga terus terbelah. Dalam sekejap, kedua pria itu bertemu satu sama lain dengan keras dan bertarung puluhan gerakan berturut-turut. Tapi yang mengejutkan kami, setelah puluhan langkah, 10 putri Jinwu mundur dengan liar dan mengambil lebih dari 10 langkah untuk berdiri teguh. Telapak tangannya sedikit gemetar dan ada darah yang mengalir keluar. Antara keras dan keras, dia sama sekali bukan lawan Lu Ming, tangan dan cakarnya retak. Yang lain marah dan lidah terikat. Bagaimana mungkin? Antara pukulan keras dan pukulan keras, Lu Ming benar-benar menguasai tubuh dan melukai 10 putri Jinwu. Giliranku. Lu Ming meraung dan membunuh 10 putri Jinwu dengan teriakan panjang. Bidang kacau mencapai ekstrim dan menutupi seluruh tubuh. Dia mengerahkan kekuatannya untuk menekan surga dan menyerang serta membunuh 10 putri Jinwu. GAH. Dengan teriakan, 10 putri Jinwu berubah menjadi Noumenon. Seluruhnya berwarna keemasan, seperti matahari kecil. Mereka memiliki 2 sayap dan 1 kipas, dan mereka dipotong ke arah Lu Ming. Namun, begitu dia menghubungi Lu Ming, tubuhnya terkejut, seolah terkoyak. Matahari besarnya, api ilahi, dan hukum nyala api benar-benar ditekan oleh medan ekstrim Lu Ming yang kacau balau. Ledakan. Bulu emas, terbang di langit. 10 putri Jinwu marah. Dengan 3 cakar di bawah perutnya, dia meraih Lu Ming, dan didorong kembali oleh Lu Ming dengan beberapa tinju. Seberapa kuat? Orang-orang terkejut. Lu Ming sangat kuat sehingga dia bisa menekan 10 putri Jinwu. Dia menerobos. Dia dulu di Wuhuang Jiuxiong, yang sangat mengerikan. Sekarang dia telah menembus Bansheng, dan kekuatan tempurnya pasti akan lebih kuat. Seseorang mengatakan sesuatu. Tao Ti, bantu aku. 10 putri Jinwu meraung. Mengaum. Saat Tao Ti berubah menjadi Noumenon, dia harus buru-buru membantu, tapi Huang Ling menghalanginya di depannya. Huang Ling, biarkan dia pergi bersama. Hari ini, aku akan mengalahkannya bersama. Lu Ming membuka mulutnya. Mata Huang Ling penuh kemegahan, dan kemudian dia benar-benar menyingkir. Dia meraung dan membunuh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming minum, pedang ajaib Jue meledak, dan kemudian mengangkat tangannya adalah gerakan kipas Tianyin yang kacau, menuju raungan rakus di masa lalu. Kipas Chaotic Tianyin menekan dan hampir menjatuhkan kota Tao Ti. Ledakan, ledakan, boom, Lu Ming, seperti dewa perang, meluncurkan serangan badai ke 10 putri Jinwu. Para pangeran yang tertekan mundur dan mengaum dengan marah. Pada akhirnya, Lu Ming meraih salah satu sayap dari 10 putri Jinwu dan mengayunkannya dan menghancurkannya ke arah pelahap yang bergegas. Dengan keras, 10 putri Jinwu dan Tao Ti bertabrakan, membuat suara patah tulang. Bersenandung. Di langit, segel kekacauan besar dan tak tertandingi muncul, menghadapi penindasan 10 putri Jinwu dan Tao Ti. Gengsi yang mengerikan membuat orang lain mundur ke kedua ujung jembatan karena takut terpengaruh. 10 putri Jinwu dan Tao Ti meraung, bersinar terang di sekujur tubuh, dan bertarung melawannya. Tapi itu tidak berguna. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk segel surga yang kacau ini. Seberapa kuat kekuatannya?
10 putri Jinwoo dan Taoti terkejut, dan mereka langsung berbaring di tanah dan memuntahkan darah. Semua orang saling memandang dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Lu Ming, dengan satu pertempuran dan dua pertempuran, benar-benar menghancurkan 10 putri Jinwoo dan Taoti di tanah dan memuntahkan darah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kekuatan bertarung Lu Ming kuat, yang mereka ketahui sebelumnya, dan sekarang Lu Ming telah menerobos. Mereka awalnya berspekulasi bahwa Lu Ming mungkin akan melawan atau bahkan mengalahkan salah satu dari mereka, tetapi sekarang benar-benar hancur, yang terlalu mengerikan. Bagaimana mereka tahu bahwa tubuh roh Lu Ming telah memurnikan sinar Qi yang benar-benar kacau? Meski masih merupakan tubuh roh tingkat rendah, itu sudah setara dengan tubuh roh tingkat menengah. Alam benar-benar dapat menghancurkan 10 putri Jinwoo dan Taoti. Membunuh. Di tangan Lu Ming, tombak naga hitam muncul dan pergi untuk membunuh 10 putri Jinwoo dan Taoti. Pergi. Dengan raungan, 10 putri dari Jinwoo dan Taoti bergegas keluar ke tepi seberang jembatan Nehe. Mereka berlari liar di jalan mereka datang. Kecepatannya luar biasa. Mata Lu Ming bergerak dan tidak mengejar. Saat ini, yang lain memandang Lu Ming dengan kagum dan bermartabat. Bahkan jika itu adalah beberapa dan 10 putri Jinwoo dari tingkat Tianjiao yang sama, juga demikian. Lu Ming, kamu lebih kuat. Aku sama sekali bukan lawanmu. Huang Ling datang dan berkata sambil tersenyum. Ayo keluar. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia berjalan ke arah mereka datang. Bab 1645. Tianjiao lainnya terdiam dan akhirnya saling memandang dan kembali ke cara semula. Meskipun mereka semua berspekulasi bahwa warisan reinkarnasi kaisar mungkin jatuh ke tangan Lu Ming, kekuatan tempur Lu Ming sekarang terlalu kuat. Bahkan jika jatuh ke tangan Lu Ming, apa yang akan terjadi? Apa yang bisa mereka lakukan? Kecuali mereka semua bergandengan tangan untuk bertarung dengan Lu Ming, tetapi menilai dari kekuatan bertarung Lu Minggang, bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, aku khawatir mereka akan membayar harga yang mahal. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum mereka bisa memenangkan Lu Ming. Siapa di antara mereka yang mau mengambil risiko? Lu Ming dan Huang Ling berjalan di depan mereka dan dengan cepat melintasi jalan menuju area makam. Namun kali ini, saat mereka memasuki makam, tidak ada gerakan atau bayangan yang keluar dari makam. Mereka dengan mudah melewati kuburan dan sampai di lorong yang panjang. Di depan mereka, 10 putri dari Jinwoo dan Taoti, melihat Lu Ming datang, bersiap untuk berlari dan berpacu di lorong. Lu Ming mencibir, dan Huang Ling melangkah ke saluran, melangkah maju, yang lain harus mengikuti. Butuh waktu setengah bulan untuk melewati lorong sebelum mereka masuk. Tapi kali ini, mereka hanya butuh 1 hari untuk mencapai akhir. Mereka melihat gunung terbelah oleh tombak. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan tombak reinkarnasi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Reinkarnasi. Sepertinya tombak yang terbentuk setelah penggabungan 10 kunci. Sua. Keluar dari lorong, 10 putri Jinwoo dan Taoti menatap Lu Ming dengan dingin, lalu naik ke langit dan terbang menjauh. Tapi saat ini, di langit di depan, ada cahaya pedang yang mengerikan, memotong ke arah 10 putri Jinwoo. Cahaya pedang ini terlihat seperti pedang besi berkarat. Itu menembus kehampaan dan mencapai hingga 10.000 kaki. Pada saat yang sama, ada tombak yang mengerikan, karat yang sama, besar, menuju pembunuhan Taoti. Siapa? Cari kematian. 10 putri Jinwoo meraung, mengepakkan sayapnya, dan matahari terik dengan ganas. Salah satu cakarnya dengan cepat menjadi lebih besar dan mencengkeram pedang besi itu. Pada saat yang sama, Taoti meraung, dan menerjang tombak dengan cahaya kehancuran. Ledakan. Dengan 2 raungan besar, tubuh 10 putri Jinwoo dan Taoti terhenti dan melayang di udara. Dengan kekuatan tempur mereka tidak terburu-buru. Mata mereka seperti listrik, melihat ke depan. Di depanku, 2 sosok datang dari langit. Kedua sosok itu, keduanya mengenakan baju besi berkarat, dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Perbedaannya adalah yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang tombak. Undet, dan undet dari 2 tanah suci. Ada apa? Para undet sebenarnya telah menyerang 10 pangeran Jinwoo. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya telah keluar dari saluran, beberapa orang meragukan pembukaannya. Bunuh. Kedua orang suci keabadian maju dan membunuh 10 putri Jinwoo dan Taoti. Brengsek. 10 putri Jinwoo dan Taoti meraung dan hanya bisa bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, di langit, muncul 2 kelompok kecemerlangan yang cemerlang. Ayo pergi. Beberapa anak muda berkata, ke arah lain, terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kedua dewa itu menyerang 10 pangeran Jinwoo dan Taoti, tetapi sekarang, sementara pihak lain terjerat, lebih baik pergi lebih awal. Mengaum. Pada saat ini, gemuruh langit dan langit adalah suara kehancuran yang mengerikan. Tidak baik. Kembali. Beberapa hari raungan arogan, satu demi satu.
Tapi sinar itu menerobos, beberapa hari retret gila arogan, darah di mulut. Suci, suci lagi. Beberapa hari orang sombong mengaum. Mengaum, mengaum. Suara menderu, di sisi kiri mereka, ada beberapa benda besar, melangkah ke udara, mengeluarkan nafas yang mengerikan, yaitu Shenwei. Monster-monster itu semuanya adalah binatang buas, dan mereka semua adalah binatang buas di Tanah Suci. Kemudian, ke arah yang benar, terdengar suara gemuruh, dan tekanan yang mengerikan datang ke Luming. Mereka tersebar, dan beberapa sosok muncul. Setiap sosok bermandikan kecemerlangan cerah. Sulit untuk melihat penampilannya, tetapi nafasnya benar-benar suci. Pada saat yang sama, ada juga nafas yang kuat di kepala mereka. Di sana, ada beberapa orang kuat di Tanah Suci. Ada 12 orang. Apa yang ingin mereka lakukan? Seorang pemuda menjadi pucat. Tempat-tempat suci ini jelas merupakan orang kuat dari semua ras di medan perang 100 suku bangsa. Mereka mendominasi satu sama lain di hari kerja. Hari ini, mereka berkumpul di sini. Membunuh mereka semua. Tinggi di udara, terdengar suara pesawat yang mematikan. Bunuh, Om. Binatang buas di Tanah Suci dan ras aneh lainnya membunuh Luming satu demi satu. Selain dua klan undead, ada 10 orang suci yang melancarkan serangan mengerikan pada Luming. Tiba-tiba, sebuah tianjiao meledak di udara dan jatuh di sini. Sua. Tenda cakar yang mengerikan mendatangi Luming. Luming mengepalkan tangan dan mengalahkan tenda cakar. Di tempat kejadian, kami terjebak dalam perkelahian. Kemudian, ada beberapa teriakan dan beberapa tianjiao terbunuh. Orang suci tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga memurnikan kekuatan suci. Kekuatan suci, dibandingkan dengan kekuatan Zenyuan dan Iblis, benar-benar dua konsep. Ini adalah peningkatan kualitatif. Kekuatan suci sangat kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan Zenyuan dan Iblis. Meskipun Tianjiao ini kuat, mereka masih sulit untuk melawan Tanah Suci kecuali mereka melangkah ke tingkat ketiga semi-suci. Pergi, ayo pergi bersama. Seseorang berteriak. Di hadapan 10 orang suci, mereka hanya bisa berharap jika mereka bergandengan tangan. Membunuh. Luming dan Huangling bergegas ke kiri. Banyak Tianjiao lainnya berkumpul bersama dan bergegas bersama Luming. Mengaum, mengaum. Beberapa monster raksasa meraung dan membunuh Luming. Salah satunya, seperti kadal raksasa, ditutupi duri tulang. Panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Itu merentangkan cakarnya yang besar dan meraih Luming. Ini adalah binatang buas di Tanah Suci dinasti Ming. Luming meninju cakar binatang buas itu. Menyentuh. Luming meninju cakar binatang buas itu, dan tubuh besar binatang buas itu mundur. Dari segi kekuatan, dia dikalahkan oleh Luming. 10 putri Jinwu dan Taoti mampu melawan orang suci biasa. Dengan kekuatan tempur Luming, mereka dapat menekan binatang buas biasa di Tanah Suci tanpa masalah. Begitu binatang raksasa itu mundur, Luming dan mereka bergegas maju. Hentikan mereka. Binatang buas lainnya mengaum, dan ada beberapa keberadaan di ketinggian, juga menuju Luming, mereka membunuh. Mari lakukan bersama. Huangling berteriak. Di tubuhnya, api abadi menyala. Phoenix yang menyala-nyala bergegas keluar dan bergegas ke binatang buas. Zizi. Guntur memenuhi langit. Ye Dongfang berada di samping Huangling, dan langit penuh guntur. Dia membentuk pedang guntur besar dan memotong binatang buas. Ada juga seorang pemuda berjubah kuning, dengan satu tangan, yang tiba-tiba membesar. Wajahnya tertutup bebatuan, dan tinjunya meledak ke langit, menghalangi orang kuat di Tanah Suci. Dan Tianjiao lainnya, bersama-sama, berbagai serangan, menuju ketinggian. Bab 1646. Meskipun Tianjiao, yang berada di tahap kedua semi-suci, sedikit lebih lemah, itu masih merupakan kekuatan yang luar biasa ketika begitu banyak orang berkumpul. Kekuatan dari berbagai hukum saling terkait dan meledak ke langit. Bahkan jika lawannya adalah orang kuat di Tanah Suci, dia juga berulang kali diledakkan bola balik. Luming, memegang segel surga yang kacau di tangannya, menghancurkan kadal itu seperti binatang buas. Menyentuh. Kadal ganas seperti binatang itu terkena segel langit yang kacau, dan tubuhnya mundur berturut-turut. Kulitnya mentah dan darahnya mengalir. Mereka mengambil kesempatan untuk bergerak maju. Tinggalkan untukku. Di depan, tiba-tiba terdengar suara dingin, telapak tangan ajaib yang besar dan tak tertandingi, ke arah mereka, nafas yang luas, membuat wajah Luming berubah gila. Ming Seng Dacheng. Luming meraung. Sisi lain, bahkan yang kuat dari Ming Seng Dacheng, keluar untuk membunuh mereka. Tanah Suci, setiap alam, dibagi menjadi 4 tingkatan, Xiao Cheng, Dacheng, Puncak dan Kesempurnaan. Kesenjangan antara setiap level sangat besar, bahkan lebih besar dari Kaisar Wu. Mengapa mereka harus bergandengan tangan untuk membunuh ratusan medan perang etnis ini dan orang kuat dari berbagai ras? Saat ini,
Luming dan anak muda lainnya penuh dengan keraguan. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk ragu. Ini adalah kunci untuk bergegas keluar terlebih dahulu. Bergandengan tangan denganku. Minuman Luming, tangannya seperti hantu, bidang kacau mendidih, segel surga besar dan tak tertandingi terbentuk, menuju telapak ajaib besar. Di tepi, Huang Ling, kamu Dongfang, pemuda Huang Pao, dan pria kuat lainnya semuanya bergandengan tangan untuk membentuk kolom cahaya berwarna-warni dan bergegas ke telapak tangan ajaib. Ledakan. Telapak ajaib langsung dikalahkan, Luming bergegas ke depan, langsung berbelok arah, terbang dengan kecepatan tinggi, dan yang lainnya mengikutinya. Di belakang, mereka yang kuat di tanah suci mengejar. Di sisi lain, 10 putri Jinwu, Tao Ti, juga menerobos penghalang pihak lain dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Di sisi lain, telapak ajaib lain terbentuk dan meraihnya. Mereka terus bekerja sama untuk mengalahkan telapak tangan ajaib. Mereka terbang di depan mereka dengan kecepatan tinggi, tetapi orang kuat dari tanah suci di belakang mengejar mereka. Ada juga cahaya sihir yang mengerikan terbang ke arah mereka. Keberadaan dalam cahaya ajaib adalah yang kuat dari pencapaian besar Ming dan orang bijak. Ayo pergi secara terpisah, atau kita akan saling menatap seperti ini, dan yang terakhir tidak akan pergi. Luming membuka mulutnya. Wajah orang lain berubah secara dramatis. Pisahkan, 3 atau 5 orang bergandengan tangan untuk mendapat kesempatan. Ye Dongfang minum, langsung menjadi kilatan petir, menuju arah lain. Pergi. Kemudian, pemuda berjubah kuning juga terbang keluar. 2 Tianjiao lainnya, yang telah mencapai kondisi Teng, juga terbang satu demi satu. Ke yang lain, ke yang jauh, ke yang lemah, dan kemudian ke kelompok. Dan Luming dan Huang Ling, lurus ke depan, terbang dengan kecepatan tinggi, akan melaju hingga ekstrim. Kamu kejar orang-orang itu, 2 orang itu, berikan padaku. Keberadaan dalam kelompok cahaya ajaib itu menatap Luming dan mengejar Luming. Orang kuat lainnya di tanah suci bubar dan mengejar yang lain. Sua, sua. Setelah mengejar dan melarikan diri, Luming, Huang Ling, dan keberadaan dalam kelompok cahaya ajaib terbang puluhan ribu mil dalam sekejap. Kelompok kecepatan cahaya ajaib itu luar biasa, dekat dengan 2 orang Luming. Gelembung. Pikiran Luming tergerak. Gelembung muncul di pagoda dan membuka saluran ruang waktu. Luming dan Huang Ling bergegas masuk dan langsung muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, gelembung terus membuka saluran. Setelah beberapa kali, mereka benar-benar membuang cahaya ajaib. Tampaknya gelembung itu juga telah dipromosikan. Hati Luming tergerak. Di sisi Yuan dan Lu, gelembung digunakan untuk membuka saluran ruang waktu, yang hanya dapat menjangkau ribuan mil. Sekarang, sudah mencapai puluhan ribu mil. Tampaknya dalam 3 bulan dari kehidupan ke-9-nya, gelembungnya juga membaik. Dia seharusnya mencapai tahap pertama semi-suci, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mereka terbang 100.000 mil lagi sebelum berhenti. Tempat-tempat suci ini ada. Mengapa membunuh kami? Apakah karena kami telah memasuki makam reinkarnasi kaisar? Alis Huang Ling terkunci, dan dia tidak bisa memikirkannya. Luming menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa mengerti. Jika itu karena makam kaisar reinkarnasi, itu pasti undet yang menyerang mereka, karena itu adalah wilayah undet. Bagaimana bisa ada begitu banyak ras? Terlebih lagi, Luming merasa bahwa keberadaan cahaya ajaib terakhir haruslah umat manusia. Di medan perang 100 kebangsaan, hanya penduduk asli yang bisa mencapai tanah suci. Ayo kembali ke air gelap dulu. Lu Mingdao. Poin Huang Ling, 2 orang terbang menuju kota air yang gelap. Sesaat kemudian, di depan gunung makam kaisar reinkarnasi, sosok-sosok berkumpul di sini. 2 orang kuat dari tanah suci mayat hidup, beberapa binatang buas yang kuat, dan orang kuat dari ras lain. Baru saja, ke-12 orang suci berkumpul di sini. Sialan, orang-orang itu telah melarikan diri, hanya belasan dari mereka yang terbunuh. Kadal raksasa, yang dipukuli oleh Luming, meraung marah. Pada saat ini, sekelompok cahaya ajaib terbang, ada tempat suci lainnya, mata memandangi cahaya ajaib. Cahaya ajaib menyatu untuk mengungkapkan sosok. Ini adalah ras manusia, seorang lelaki tua berbaju hitam, dengan wajah muram. Sebelumnya, berita tentang makam kaisar reinkarnasi sengaja diungkapkan kepada Tianjiao asing ini. Niat awalnya adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain untuk memperebutkan makam kaisar reinkarnasi. Tanpa diduga, setelah orang-orang ini memasuki makam kaisar-kaisar reinkarnasi, mereka tidak kehilangan banyak. Sungguh suatu kesalahan. Pria tua berbaju hitam itu berbicara dengan suara rendah. Apa sekarang? Tanya orang kuat dari tanah suci. Bunuh, harus membunuh. Pria tua berbaju hitam berkata dengan suara dingin, medan perang 100 kelompok etnis adalah milik kami. Semua kekayaan dan harta di sini adalah milik kami.
Tetapi keluarga besar dan kekuatan besar di luar itu terus-menerus mengirim Tianjiao muda untuk datang ke sini, menjarah kekayaan di sini dan memburu makhluk hidup dari semua bangsa kita. Bahkan jika kita telah mengalami di luar, kita tidak tahu bahwa mereka akan dibunuh berapa banyak yang terbunuh. Oleh karena itu, kali ini, kita harus membunuh pintu-pintu besar di dunia luar. Pasukan besar takut. Setelah membunuh mereka, mereka tidak berani mengirim orang lagi. Dengan cara ini, 100 medan perang etnis akan benar-benar menjadi milik kita di dunia. Masa depan. Kata-kata lelaki tua berbaju hitam membuat mata orang kuat lainnya di Tanah Suci juga menunjukkan kemarahan dan api yang penuh dengan pembunuhan. Kami menginformasikan semua kelompok etnis untuk berburu dan membunuh Tianjiao asing di mana-mana. Selain itu, banyak dari mereka diharapkan pergi ke Mengshan. Kemudian, kami akan menyergap mereka di Mengshan. Ingat, kami harus secara khusus memilih mereka yang berbakat tinggi. Semakin tinggi bakatnya adalah, semakin banyak sakit hati dan ketakutan dari sekte-sekte besar itu, dan mereka tidak akan berani mengirim orang ke sini di masa depan. Pria tua berbaju hitam itu berkata lagi. Nah, itu dia. Aku akan segera memberitahu ras lain. Serang di mana-mana, berburu dan bunuh Tianjiao asing. Orang kuat lainnya di Tanah Suci mengangguk berturut-turut, lalu berubah menjadi lampu pelangi dan pergi dari sini. Bab 1647. Lu Ming dan Huang Ling terbang ke kota air gelap. 2 hari kemudian, kota air gelap muncul di depan. Begitu mereka memasuki gerbang, para prajurit yang menjaga kota memandang mereka dengan dingin, tetapi tidak ada perubahan. Ada yang salah dengan sersan di gerbang. Sepertinya dia ingin menyerang kita. Berjalan di jalan kota air gelap, Huang Ling mengerutkan kening. Terlebih lagi, bukan hanya sersan yang menjaga pintu. Mata orang lain di jalan juga sangat salah. Selain itu, apakah kamu menemukan bahwa kamu sepertinya tidak melihat orang muda dengan terlalu banyak kekuatan? Lu Ming juga mengerutkan kening. Huang Ling memandang mereka sedikit dan menemukan bahwa orang-orang di sekitar jalan memandang mereka berdua dengan mata yang aneh. Terlebih lagi, tidak banyak orang muda yang kuat. Kadang-kadang, mereka tidak memiliki prestasi yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pemuda setempat. Tampaknya Tianjiao, seorang pemuda yang datang ke sini untuk pelatihan, tiba-tiba menguap begitu saja. Tidak, aku khawatir situasinya telah berubah. Lu Ming memiliki firasat buruk. Ayo pergi ke Istana Phoenix dulu. Huang Ling khawatir. Kedua pria itu langsung naik ke udara dan terbang ke Istana Phoenix. Setelah beberapa saat, Istana Phoenix akan tiba. Namun, tidak ada seorang pun di Istana Phoenix. Istana Phoenix kosong. Tidak ada murid Istana Phoenix. Sepertinya para murid Istana Phoenix menguap begitu saja. Ada apa? Dalam 3 bulan terakhir, apa yang terjadi pada semua Tianjiao muda yang meninggalkan kota air gelap? Atau apakah mereka semua mundur dari medan perang Baisu? Huang Ling sangat bingung. Dalam perjalanan, dia mengetahui dari Lu Ming bahwa mereka telah berada di makam Kaisar Reinkarnasi selama 3 bulan. Santo. Pada saat ini, seorang wanita tua terbang dan memberi hormat kepada Huang Ling. Kamu. Huang Ling tertegun. Santo, ini aku. Saat ini, wujud wanita tua itu berubah drastis, menjadi wanita muda dan cantik. Wanita tua tadi terbuat dari wanita ini. Yuxuan, ini kamu. Apa yang terjadi? Huang Ling bertanya. Jelas, wanita muda itu adalah murid Istana Phoenix. Putri Suci, aku telah ditangkap. Saudara dan saudari lainnya telah ditangkap oleh orang kuat setempat, karena aku dapat mengubah wajah aku. Aku melihat peluang lebih awal. Qirong berbaur dengan penduduk setempat dan melarikan diri. Putri Suci, pergilah cepat. Yang kuat lokal akan segera tiba. Cara cemas Huang Xuan. Kuat lokal. Huang Ling tertegun. Sua, sua, sua. Pada saat ini, suara keras menghancurkan langit terdengar, setidaknya puluhan lampu pelangi menembus kehampaan dan terbang ke arah mereka. Tusinan orang kuat dalam baju perang tiba-tiba jatuh di atas Istana Phoenix dan mengeluarkan nafas yang kuat. Di antara puluhan orang, semuanya adalah alam semi-sein, dan bahkan ada lebih dari selusin. Ini adalah tahap ketiga dari semi bijak, ranah hukum dapat berbadan. Tianjiao asing, ambil semuanya. Seorang pria besar meraung. Ayo pergi. Tusinan orang kuat langsung melancarkan serangan sengit ke Lu Ming dan Huang Ling. Mencari kematian. Huang Ling meraung, dan api abadi berkobar dan berubah menjadi api abadi Phoenix. Dengan satu kepakan sayap, 5 atau 6,5 orang suci terbunuh. Lu Ming, sebaliknya, memiliki lebih dari selusin pukulan berturut-turut. Dengan setiap kepalan, ada kepalan tangan yang terbang di udara. Setiap kepalan dapat meniup seorang ahli di udara. Bagi Lu Ming, tidak ada perbedaan antara semi-sein biasa, apakah itu rule tank atau semi-sein tahap kedua. Mereka semua adalah satu gerakan untuk membunuh. Binatang jahat, cari kematian. Pada saat ini, dari kedalaman kota air yang gelap, ada minuman keras, dan nafas yang mengerikan naik dari langit.
Tidak, itu orang kuat dari Tanah Suci. Ayo cepat keluar dulu. Wajah Huang Ling berubah. Bagus. Lu Mingdao, setelah mengatakan itu, Lu Ming mengambil langkah angin dan guntur. Dengan gerakan tubuh, Lu Ming muncul di hadapan setengah orang suci asli. Dia meraih tangannya dan menggenggamnya di tenggorokan pihak lain. Dia membawa pria hebat itu dan bergegas keluar kota air gelap bersama Huang Ling dan Huang Xuan. Jauh di dalam kota air yang gelap, seorang lelaki tua bergegas keluar dan memotong cahaya pedang yang mengerikan. Ini adalah orang kuat di dinasti Ming. Lu Ming mengepalkan tangan dan menghancurkan cahaya pedang. Huang Ling membawa Huang Xuan bersama Zhen Yuan, dan mereka bertiga bergegas ke kota air gelap. Setelah beberapa saat, dia bergegas keluar dari kota air yang gelap dan bergegas ke kejauhan. Di kota air yang gelap, lelaki tua Tanah Suci itu tampaknya sedikit takut dan tidak mengejar. Setelah terbang jauh, Lu Ming dan mereka berhenti. Lu Ming memblokir semua pencapaian semi bijak asli dan melemparkannya ke tanah. Apa yang terjadi, Huang Xuan? Huang Ling bertanya. Aku tidak tahu. Sekitar sebulan yang lalu, penduduk setempat tiba-tiba melancarkan bencana. Banyak orang kuat di Tanah Suci melancarkan serangan atas kesombongan pasukan asing kita. Banyak orang terbunuh. Banyak orang tewas di Phoenix kita istana. Yang lainnya ditangkap. Beberapa melarikan diri dari kota. Huang Xuan menjelaskan. Apa yang ingin dilakukan oleh ras-ras di medan perang 100 etnis ini? Ada nyala api yang menyala di matanya. Mereka keluar dari makam reinkarnasi kaisar dan dikepung dan dibunuh oleh orang kuat dari Tanah Suci dari semua ras di ratusan medan perang etnis. Apakah ini suatu kebetulan? Tanya saja orang ini. Lu Ming membuka mulutnya dan meletakkan kakinya di ladang ramuan setengah suci setempat dan berkata, mengapa kamu menyerang kami? Hah, kau sendiri tidak tahu. Medan perang 100 kebangsaan milik semua ras di medan perang 100 kebangsaan kita. Kamu orang asing, sepanjang waktu, ada orang yang datang untuk menjarah harta di sini dan membunuh orang dari semua bangsa. Kamu harus mati. Kali ini, semua kelompok etnis di medan perang Baizu telah bergabung untuk membunuh kalian semua, sehingga pintu besar di dunia luar itu tidak akan pernah berani mengirim orang ke sini lagi. Setengah asli Sein tertawa liar. Jadi begitu. Lu Ming mengangkat alisnya. Tampaknya ras asli ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tian Jiao eksternal. Sepertinya mereka sudah lama merencanakan untuk meluncurkan petir untuk mencekik Tian Jiao asing ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan besar di dunia luar, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka yang berada di atas Tanah Suci tidak dapat memasuki medan perang Baizu. Dengan cara ini, di masa depan, mereka harus menyerahkan medan perang Baizu, yang merupakan tempat kebanggaan surga. Katakan, di mana orang-orang yang kamu tangkap bersembunyi? Huang Ling bertanya. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Di Gunung Meng, mereka yang ditangkap dibawa ke Gunung Meng, termasuk murid-muridmu di Istana Phoenix. Kemudian mereka akan disembelih dan dikorbankan untuk leluhur di Gunung Meng. Haha. Setengah Sein asli tertawa. Meng San. Huang Ling mengerutkan kening, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku ingin pergi ke Gunung Meng untuk menyelamatkan murid-murid Istana Phoenix. Aku akan pergi sekarang. Alasan mengapa mereka bergandengan tangan untuk membentuk aliansi adalah karena makam Kaisar Reinkarnasi. Sekarang perjalanan ke makam Kaisar Reinkarnasi telah berakhir, aliansi mereka secara alami akan berakhir. Huang Ling, aku khawatir ini adalah kelompok etnis lokal yang mendirikan biro. Aku khawatir pergi ke Gunung Meng di sini sangat berbahaya. Lu Mingdao. Aku tahu, tapi ada begitu banyak murid Istana Phoenix sehingga aku tidak bisa membiarkannya sendiri. Huang Ling menghela nafas. Bab 1648. Tian Jiao adalah satu-satunya yang dapat memasuki medan perang dari 100 kelompok etnis untuk mengalaminya. Secara umum, Tian Jiao yang telah berkultivasi menjadi tubuh roh kelas 1. Setelah semuanya mati di sini, kehilangan Istana Phoenix akan terlalu berat. Dia adalah orang suci dari Istana Phoenix. Dia harus diselamatkan. Aku ikut denganmu. Lu Ming tersenyum. Apakah kau setuju dengan aku? Huang Ling tertegun. Banyak orang, banyak pembantu, kenapa? Sangat mengharukan. Cara tersenyum Lu Ming. Terima kasih banyak. Huang Ling memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita berangkat ke depan Mengshan. Ini bukan pengalaman, tapi kali ini, lawan kita telah berubah menjadi orang suci. Lu Minghao tersenyum, lalu Zhen Yuan meledak dan membunuh setengah suci asli. Kemudian Lu Ming, Huang Ling dan Huang Xuan menuju Gunung Meng. Huang Ling sudah lama berada di medan perang Baizu. Secara alami, dia tahu di mana Gunung Meng berada. Gunung Meng adalah tempat di mana semua bangsa bertemu di medan pertempuran. Sesekali, semua kelompok etnis di medan perang Baizu akan bergabung di Mengshan untuk membahas berbagai masalah. Setelah menempuh jarak yang jauh selama 3 hari. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan sengit datang dari depan, langit bergemuruh dengan guntur. Mengaum.
Kemudian raungan keluar, dan kemudian pedang menembus langit dan langsung menuju ke langit. Di sana, perang yang mengerikan sedang terjadi. Ayo pergi dan lihat. Lu Mingdao. Mereka bertiga mengumpulkan napas dan terbang tinggi ke udara. Gelombang di depan sangat menakjubkan. Ada dua kekuatan suci di langit. Itu dia, kamu Dongfang. Segera setelah itu, Lu Ming melihat pria perang itu. Salah satunya adalah daun guntur liar timur. Selain itu, ada dua orang kuat yang mengepung Ye Dongfang. Salah satunya adalah kadal raksasa seperti binatang yang ditutupi duri tulang. Itu adalah binatang buas yang bertarung dengan Lu Ming di luar makam kaisar reinkarnasi. Yang lainnya adalah pria yang kuat dan suci. Keberadaan Ming Sheng Xiao Cheng. Faktanya, sangat sulit untuk menembus tanah suci di medan perang Baizu. Oleh karena itu, sebagian besar tempat suci di medan perang Baizu adalah pencapaian para Santo Ming. Kamu tidak bisa pergi. Hari ini, kamu harus mati. Kadal itu meraung, mencakar seperti gunung, ke arah timur daun. Dan orang suci manusia, cahaya pedang di tangannya, sangat mengerikan sehingga dia terus membunuh Ye Dongfang. Meskipun Ye Dongfang kuat, dia sendirian, bertarung melawan dua tempat suci, dan dia bukan lawan. Saat ini, dia sangat malu, acak-acakan dan berdarah, dan nafasnya sedikit lemah. Dia meraung seperti dewa guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan dipenuhi, dan hukum guntur meledak. Dia berperang melawan dua orang kuat di tanah suci. Terkadang, ketika sebuah gunung besar disapu oleh guntur yang tebal, gunung itu akan pecah berkeping-keping. Tapi orang kuat di tanah suci sama menakutkannya. Kekuatan suci tidak ada bandingannya. Dengan satu pukulan, kekuatan hukum guntur bisa dihancurkan. Selamatkan timur. Lu Ming membuka mulutnya. Bagus. Huang Ling mengangguk. Perilaku Ye Dongfang cukup baik, dan mereka masih terlalu lemah untuk pergi ke Mengshan. Jika kamu Dongfang ditarik, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Kadal raksasa astris-astris berikan aku, kamu Dongfang berurusan dengan prajurit teran itu. Lu Mingdao. Poin Huang Ling, biarkan Huang Xuan tinggal di sini, tingkat perang ini, Yu Xuan juga tidak bisa ikut campur. Mendesis. Lu Ming menjalankan langkah angin dan guntur. Saat angin dan guntur berkelebat, tubuhnya dengan cepat bergegas menuju binatang raksasa kadal itu. Pistol naga hitam muncul di tangan Lu Ming dan tiba-tiba membuangnya. Seperti kilatan petir, merobek udara dan menusuk kadal. Semangat Lu Ming sangat kuat sekarang. Pistol ini terlempar keluar dan menutupi medan yang sangat kacau. Suara mengerikan dari langit yang pecah membuat binatang kadal itu merasa kaget. Mengaum. Mengaum pada kadal, senjata besar ke timur. Puff. Tombak naga hitam langsung menusuk sisik pada cakar kadal, tanpa pegangan. Kadal darah binatang buas raksasa DC, mengaum, dan saat ini, Lu Ming telah tiba. Itu kamu. Kadal itu meraung ketakutan di matanya. Kekuatan bertarung Lu Ming sangat jelas baginya. Kali ini, bunuh kamu. Lu Ming acuh tak acuh. Di telapak tangannya, segel langit yang kacau terbentuk, dan dia menekan kadal itu. Kadal itu meraung dan melawan, tetapi setelah bertabrakan dengan kipas kekacauan Tianyin, tubuhnya bergetar dan mundur. Membunuh. Lu Ming memberi banyak minuman. Di tangan kiri dan kanannya, segel surga yang kacau muncul, dan dia menghancurkannya ke arah kadal. Boom! Ledakan. Dua pengeboman berturut-turut membuat raksasa kadal itu sulit berdiri di udara. Itu hancur ke tanah dan menghantam tanah dengan keras, meninggalkan debu beterbangan. Di sisi lain, keikutsertaan Lu Ming membuat semangat Ye Dongfang terguncang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi guntur. Dia mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan orang suci umat manusia. Saat ini, ketika keluarga Sun Huang tiba di timur, angin bertiup kencang. Hari ini, kamu yang mati. Ye Dongfang tampaknya meledak dengan penuh amarah dan melancarkan serangan badai ke Santo Teran. Dengan kerjasama Huang Ling, orang suci Teran disambar petir. Bahkan jika itu adalah kekuatan suci, itu dihancurkan dan memuntahkan darah. Brengsek. Orang suci dari Teran meraung dan mulai mundur. Namun, Huang Ling dan kamu Dongfang, tak satu pun dari mereka, lebih lemah darinya. Ketika mereka bergandengan tangan, dia tidak bisa keluar sama sekali. Di sisi lain, Lu Ming telah sepenuhnya menekan binatang kadal itu. Dia bergegas ke punggung binatang kadal itu dan mengerahkan Zhen Guan Tiangongnya. Zhen Yuan bergegas ke sarung tangan Liu Yuan dan bergegas menuju punggung monster kadal itu. Ledakan. Dengan satu pukulan, sisik-sisik itu beterbangan, dan sebuah lubang besar keluar dari punggung kadal itu. Bahkan tulangnya patah. Tubuhnya yang besar terhantam keras di tanah, membuat lubang besar. Mengaum. Monster kadal melolong kesakitan, dan kekuatan suci berkumpul menjadi serangkaian serangan mengerikan, mencoba meledakkan Lu Ming dari punggungnya. Pada saat ini, sebuah titik cahaya muncul di Lu Ming, dan selusin tentara suci muncul. Lu Ming mengambil pedang prajurit suci dan memasukkannya langsung ke luka binatang kadal itu. Pedang Qi meledak dan menembus ke dalam tubuh binatang kadal.
Kemudian, kekuatan Luming pecah dan terputus. Mendesis. Kadal raksasa berbadan besar, hampir terbelah dua, darah mengalir ke seluruh tanah. Mengaum. Kadal mengaum, tubuh besar, berguling gila di tanah. Luming naik dari langit, dan di langit, segel surga yang sangat besar dan kacau mengembun. Ini adalah segel langit yang kacau. Ledakan. 10% dari kekuatan segel langit yang kacau, ke binatang kadal turun, menabrak binatang kadal dengan keras. Meskipun binatang kadal mencoba untuk melawan, itu sia-sia. Dia sudah terpukul keras. Bagaimana dia bisa menolak segel surga yang kacau? Bab 1649. Tanah meledak, puing-puing terciprat, dan ada lubang besar di tanah. Ketika kekacauan menghilang, kadal raksasa itu tergeletak di dalam lubang, seperti genangan lumpur, tidak bernafas. Binatang kadal tanah suci, mati, dibunuh oleh Luming. Medan perang lain, orang suci Teran melihat pemandangan ini, hati dan empedunya dingin, hampir mati ketakutan. Jika kamu tidak menjadi orang suci, kamu bisa membunuhnya. Rao adalah pria dari 100 negara di medan perang. Dia tidak pernah tahu berapa banyak Tianjiao asing yang dia lihat sejak dia masih kecil. Namun, pencapaian seperti itu masih sangat jarang. Seperti Huang Ling, kamu Dongfang, dan 10 putri Jinwu, Tianjiao telah mencapai tahap ketiga semi-bijak. Ranah hukum hanya bisa melawan tanah suci umum, tetapi tidak mungkin membunuh mereka. Kecuali itu Tianjiao yang lebih kuat. Tapi sekarang, Luming telah melakukannya. Bahkan kamu Dongfang dan Huang Ling terkejut. Meskipun mereka dilahirkan dalam kekuatan kekaisaran yang besar, mereka terinformasi dengan baik, tetapi pencapaian seperti itu sangat jarang. Yang paling penting adalah, tahap pertama setengah kesucian Luming Cai. Jika dia mencapai tahap kedua semi-suci, memahami hukum, dan bahkan mencapai tahap ketiga semi-suci, seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Orang kuat dari Tanah Suci mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, tetapi dia terjerat oleh Huang Ling dan kamu Dongfang. Secara tidak sengaja, dia dipukul oleh Huang Ling dan hampir membakar separuh tubuhnya. Luming melambaikan tangannya, dan tombak naga hitam yang menusuk telapak kadal terbang keluar. Luming menyimpannya, lalu mencarinya. Akhirnya, cincin penyimpanan ditemukan di mulut kadal. Kemudian, selangkah demi selangkah, menuju Santa Teran, yang membuat hati Sein manusia menjadi dingin. Luming dikelilingi oleh 12 tentara suci. Luming memegang tombak naga hitam, seperti kilat hitam, dan membunuh orang suci Teran. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan partisipasi Luming, nasib orang suci Teran akan hancur. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang tidak rela dan dibunuh oleh 3 orang Luming. Huang Ling dan kamu Dongfang tidak meminta cincin itu, yang merupakan pujian dari Luming. Kakak Lu, Nona Huang Ling, terima kasih atas bantuanmu. Ye Dong memberi hormat pada Luming dan Huang Ling, menunjukkan rasa terima kasih di matanya. Kali ini, jika bukan karena Luming dan Huang Ling, dia dikepung oleh 2 orang suci, aku khawatir itu akan berbahaya. Silakan angkat tangan, Kakak Ye. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Luming bertanya. Aku telah merencanakan untuk pergi ke Mengshan. Aku mendengar bahwa banyak murid aku dari Sekte Raiteon di penjara di Mengshan. Aku berencana untuk menyelamatkan mereka, tetapi aku tidak menyangka akan dikelilingi oleh 2 orang suci. Ye Dong Fang Dao. Haha, itu benar. Kita juga akan pergi ke Mengshan. Bagaimana kalau bergandengan tangan? Luming berkata sambil tersenyum. Mata Ye Dong Fang menjadi cerah, dan dia berkata dengan sangat gembira, itu perasaan yang bagus. Aku tidak bisa mendapatkannya. Segera, keempat orang itu pergi dari sini dan terbang ke Gunung Meng. Meskipun Ye Dongfang menderita beberapa luka, itu tidak terlalu serius. Dia memiliki vitalitas yang sangat kuat karena atribut gunturnya. Saat dia terbang, dia bisa menyembuhkan sekaligus. Sehari kemudian, di depan mereka, sebuah puncak yang menjulang tinggi dan megah muncul di depan mereka. Pegunungannya sangat besar, subur dan ditumbuhi pepohonan raksasa. Ini Mengshan. Keempatnya tidak mendekat, melainkan berada di kejauhan, bersembunyi di balik awan, mengawasi dari jauh. Dengan penglihatan mereka, meski berjauhan, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di gunung. Di puncak gunung terdapat tanah datar yang di atasnya terdapat banyak anak muda. Sekilas, setidaknya ada ribuan, yang semuanya merupakan kebanggaan berbagai sekte yang telah memasuki medan perang ratusan etnis. Muridku dari Istana Phoenix. Huang Ling berkata dengan lembut. Di tengah kerumunan, dia melihat sekitar 20 murid Istana Phoenix. Pada saat yang sama, Ye Dongfang juga menemukan murid-murid Istana Leishan. Di sekitar orang-orang muda ini, ada orang-orang kuat yang menjaga mereka. Ada Terans, dan ada ras alien yang mengerikan, satu di setiap arah. Totalnya ada 4. Jelas, mereka semua kuat di Tanah Suci.
Di bagian lain gunung, orang juga ditemukan berkedip, tetapi tidak ada yang kuat di tanah suci, tetapi mereka semua berada di bawah tanah suci. Hanya 4 tempat suci. Mata Ye Dongfang memancarkan sinar guntur, tetapi tidak bertindak gegabah. Semua kelompok etnis di medan perang dari 100 kelompok etnis telah merencanakan sejak lama, terutama untuk membunuh Tian Jiao dalam jumlah besar. Tapi sekarang, begitu banyak orang yang dipenjara di sini dan tidak membunuh mereka. Jelas, mereka ingin memimpin kita untuk penyergapan. Aku pikir ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di kegelapan. Lu Ming berspekulasi. Ya, kalau tidak, kita tidak akan tahu bahwa orang telah dibawa ke sini. Aku khawatir penduduk asli itu telah menerima berita. Jika kita bertanya, mereka akan memberitahu kita beritanya. Huang Ling juga mengangguk. Bagaimana dengan itu? Kita tidak bisa menunggu. Setelah beberapa waktu, pihak lain mungkin benar-benar melakukannya. Ye Dongfang memiliki beberapa kecemasan. Aku punya cara, tapi kami kekurangan staf dan butuh bantuan. Setelah merenung sejenak, Lu Ming berkata. Ada banyak murid dari pasukan klan yang tertangkap di sini. Pasti akan ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan kita. Kita akan menghubungi secara rahasia, dan kita akan bertarung bersama saat itu. Huang Lingdao. Keempatnya mengamati sebentar, lalu mundur ke awan di kejauhan, dan mengamati dari jauh. Di arah lain dari 4 Lu Ming, 2 sosok berjubah emas berdiri di awan. Salah satunya adalah 10 putri Jinwu, dan yang lainnya adalah anggota orang Jinwu. Pangeran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada lebih dari selusin orang di keluargaku yang tertangkap oleh mereka. Apakah kita akan menyelamatkan mereka atau tidak? Tanya orang Jinwu. Bantuan, bagaimana cara menyelamatkannya? Ada begitu banyak tuan di sisi lain. Jelas bahwa kita harus menunggu kita mengambil umpan. Untuk menyelamatkan mereka, kita harus menempatkan diri kita dalam bahaya. Apakah menurut kamu itu adalah sepadan? 10 putri Jinwu berkata dengan dingin. Pria berkebangsaan Jinwu itu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ayo pergi, tinggalkan medan perang Baisu. 10 putri Jinwu berbicara dengan dingin, lalu mundur, dan segera menghilang di sini. Lalu ada orang yang datang dan menonton dari jauh. Tetapi beberapa orang, seperti 10 putri Jinwu, langsung mundur. Beberapa orang tidak mau berkeliaran dan menonton dari jauh. Lu Ming 4 orang, menuju puncak gunung, puncak ini, menempati 4 Tian Jiao muda. Siapa ini? Minuman dingin, 4 orang sekaligus menuju Lu Ming, mereka memandangi mereka. Kamu. Keempatnya tertegun. Si Ading, kalian berempat juga harus suka menyelamatkan orang. Lu Ming melangkah maju. Keempat pria ini adalah 4 pria Si Ading yang menyerang Lu Ming dan Huang Ling dan ingin merebut peta dan kunci makam reinkarnasi mereka. Tidak buruk. Si Ading menatap Lu Ming dan berkata dengan hati-hati. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini sangat luar biasa. Jika kita membalas mereka, mereka berempat mungkin akan bergandengan tangan, dan mereka tidak akan menjadi lawan Lu Ming. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita juga harus menyelamatkan orang. Lu Mingdao. Bersama. Mata 4 orang Si Ading bergerak, lalu melihat ke arah Huang Ling dan Kamu Dongfang. Ya, kami berjanji untuk bergandengan tangan. Setelah merenung sejenak, Si Ading mengangguk. Bab 1650. Dengan cara ini, tim Lu Ming memiliki 4 orang lagi. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya berkeliling dan mengundang beberapa orang untuk bergandengan tangan. Misalnya, pemuda berjubah kuning memiliki satu lagi yang kuat, yang kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari milik Mu Dongfang. Selain itu, ada beberapa Tian Jiao yang sedikit lebih lemah. Dengan cara ini, mereka berjumlah lebih dari selusin orang. Seperti Kamu Dongfang dan Huang Ling, ada 4 orang di level ini. Lu Ming, apa rencanamu? Huang Ling akhirnya tidak bisa tidak bertanya pada Lu Ming. Aku punya cara untuk mengubah nafasku. Aku bisa mengubah nafasku. Pertama-tama aku menyamar sebagai penduduk asli, dekat dengan puncak gunung. Lalu kamu berpura-pura menyerang dan menarik beberapa orang kuat. Aku bergegas masuk dan menyelamatkan mereka yang perlu diselamatkan, dan kemudian bergegas keluar dari pengepungan bersama. Lu Mingdao. Tidak bisakah orang lain benar-benar mengenali metode pernapasanmu yang berubah? Beberapa orang skeptis. Lu Ming tersenyum seperti 2 kacang polong. Dia memindahkan sihir, dan baunya berubah. Orang-orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka. Ada rahasia ajaib seperti itu. Lu Ming masih sangat pandai menggunakan nafas ajaib di daratan. Selama budidaya tidak melebihi aku terlalu banyak, tidak akan ada masalah menyembunyikan keberadaan beberapa tempat suci Ming dalam waktu singkat. Lu Mingdao. Nah, itu dia. Ye Dongfang melambaikan tangannya, menunjukkan jejak perang di matanya. Orang lain juga setuju bahwa metode ini lebih baik daripada serangan langsung. Pada saat itu, ketika Phoenix mencapai puncak gunung, aku akan menunggumu mengirimiku pesan. Lu Mingdao.
Orang lain mengangguk, lalu Luming mendarat di tanah, dan medan yang kacau berubah menjadi wilayah bumi. Tubuh Luming langsung jatuh ke tanah dan menghilang. Luming melakukan angkutan di bawah tanah, benar-benar menyatukan nafas dan pergi menuju Gunung Meng. Luming seperti dua kacang polong, yang memilih untuk memiliki penduduk asli keluarga kerajaan, langsung membunuhnya. Kemudian Luming mengganti pakaiannya, dan penampilannya berubah dengan cepat. Akhirnya, dia menjadi sama dengan pihak lain, bahkan nafasnya. Melemparkan tubuh pihak lain ke dalam gua, Luming berjalan dengan angkuh menuju puncak. Sepanjang jalan, tanpa hambatan alami, segera, Luming datang ke puncak gunung. Di depannya, seekor harimau berdarah besar tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti listrik. Dia jatuh pada Luming, seolah ingin melihat melalui Luming. Harimau berdarah ini adalah salah satu dari 4 benteng tanah suci di puncak gunung. Apa yang kamu lakukan di sini? Macan berdarah membuka mulutnya, dan Roh Kudus menyebar keluar, dan nafas memaksa orang. Tuan, aku punya berita penting untuk diberitahukan kepada kamu. Lu Mingdao. Apa beritanya? Jalan Harimau Merah. Ini. Luming ragu sejenak, dan dengan sengaja melihat ke kiri dan ke kanan. Di tangannya, dia menggenggam rune giok dan diam-diam mengirim pesan ke Huang Ling. Di kejauhan, di antara awan, Huang Ling menerima pesan Luming. Luming telah mengirimkan berita. Ayo pergi. Huang Lingdao. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok bergegas menuju Gunung Aliansi, udara meraung, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Akhirnya, harimau ganas darah, menunjukkan jejak cibiran, ke arah Huang Ling mereka melihat, tetapi tubuhnya diam. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, di Gunung Meng, serangkaian nafas yang mengerikan melayang ke langit, Seng Wei perkasa, dan 10 sosok berbeda keluar. Di sini, seperti yang diharapkan, ada penyergapan dari orang kuat yang mengerikan, 10 orang kuat dari Tanah Suci, dan mereka membunuh Huang Ling. Tidak, terlalu banyak lawan yang kuat. Mundur. Teriak Huang Ling, dan mereka mundur dengan cepat. Jangan biarkan mereka kabur. Ada 10 orang kuat di Tanah Suci mengaum, dan mereka mengejar Huang Ling. Nah, kali ini, semua orang ini akan tinggal. Harimau berdarah itu mencibir, lalu menatap Luming dan berkata, apa yang ingin kamu laporkan tadi? Tuan, yang ingin aku katakan adalah bahwa orang lain akan masuk. Lu Mingdao. Siapa? Mata harimau berdarah itu bersinar dengan emas. Itu, aku. Luming tiba-tiba mengaum, menginjak tanah, dan tanah meledak. Tubuh Luming meledak ke arah harimau berdarah, dan tinju ke arah harimau berdarah. Luming hampir mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. BR lebih besar dari Sua. Luming bergegas ke depan alisnya, dan gambar gunung dan sungai muncul. Seberkas cahaya menyebar ke bawah, menutupi murid-murid Istana Phoenix terlebih dahulu. Murid Istana Phoenix langsung dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Kemudian, cahaya peta gunung dan sungai kembali menyala, dan murid-murid Sekte Dewa Guntur juga dibawa masuk. Mencari kematian. Bunuh dia. Pada saat ini, orang-orang kudus yang menjaga ke arah lain bereaksi dan bergegas ke arah Luming dengan marah. Ambil, ambil, ambil. Luming mengontrol peta gunung dan sungai dan dengan gila-gilaan menutup anak muda. Di atasnya, sebuah pagoda muncul, dan gelembung menyebar di bidang ruang waktu. 3 gelembung transparan tiba-tiba menutupi ketiga wali itu, membuat gerakan ketiga wali itu berhenti di udara. Gelembung telah mencapai tahap setengah sein, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Itu dapat mengerahkan pengaruhnya pada orang-orang kudus. Ketika ketiga orang suci itu melepaskan diri dari pengaruh ruang dan waktu, Luming telah mengambil sebagian besar pemuda di puncak gunung. Membunuh. Di Gunung Liga, ada minuman besar, cahaya ajaib keluar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam muncul, mengirimkan nafas teror. Itu dia. Mata Luming membeku. Pria tua berjubah hitam ini juga bermain di luar makam Kaisar Reinkarnasi. Dia adalah keberadaan seorang bijak agung dari dinasti Ming. Dia sangat kuat. Sekarang Luming bukan lawan. Pergi. Luming menyingkirkan peta gunung dan sungai dan bergegas ke kejauhan. Bantu kami, bantu kami. Pemuda lainnya berteriak dengan liar, termasuk orang-orang Jinwu. Tapi mata Luming dingin. Dia tidak bisa peduli dengan orang-orang ini. Terlebih lagi, Tian Jiao, keluarga dari orang-orang ini, telah mundur. Misalnya, 10 putri Jinwu dan Luming, mengapa mereka harus menyelamatkan mereka? Luming Jiu adalah mereka yang bergandengan tangan dengan Tian Jiao. Tinggalkan untukku. Pria tua berjubah hitam, dengan mesin pembunuh yang kuat, penuh dengan roh jahat. Jejak telapak tangan besar dihancurkan di Luming. Luming langsung membiarkan gelembung membuka saluran ruang waktu. Dia bergegas ke saluran ruang waktu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Huang Ling dan lingkungan mereka. Pergi.
Sekelompok orang berkumpul dan terbang dengan kecepatan tinggi ke depan. Tapi saat berikutnya, Luming dan wajah mereka berubah dengan liar. Karena di depan aku, ada beberapa nafas yang sangat mengerikan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.